Tes. Tes. Selamat pagi Wandami, para anggota Sangga dan Pabacita, Sukiotu, Bapak Ibu serta kalian minta sekalian. Disiarkan secara langsung dari Ruang Dhammasala Dhamawihari Buddhist Studies. Inilah kelas Pariyati Sasana Hybrid Minggu 15 Oktober 2023 yang pada pagi hari ini kembali dipandu oleh saya, Eli. Senang sekali kita semua dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini untuk melakukan rangkaian kebajikan. Di antaranya dengan bersama-sama melakukan pembacaan parita yang telah kita lakukan sebelum kelas PS ini dimulai. Nanti kita juga akan bersama-sama melakukan permohonan Tisarana dan Pancasila, mendengarkan pembabaran Dhamma Desana dari Bante Keminda, di mana pada pagi hari ini Bante akan membabarkan makna kata demi kata Dhamma pada stansa 351 hingga 354, diikuti dengan kebajikan dana parami dan ditutup dengan pelimpahan jasa. Untuk itu kalian amita, mari kita siapkan batin dan jasmani yang penuh sukacita dan penuh perhatian di sepanjang kelas PS pada pagi hari ini. Baiklah, sambil menunggu kalian amita yang lain untuk turut bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman kelas PS pada pagi hari ini. Dengan penuh sukacita, DBS kembali mengundang seluruh kalian amita untuk menghadiri perayaan Sanghadana Katina yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 November 2023 bertempat di Ruang Dhammasala Dhamawihari Buddhist Studies. Acara ini akan dimulai dari pukul 1.15 siang waktu Indonesia Barat hingga selesai. Dengan mengangkat tema Dana, sebuah praktik universal. Acara ini juga akan diikuti dengan peluncuran buku satu lagi terjemahan karya Ashin Keminda, yaitu Mula Parya Yawaga 1.1J. Untuk itu kalian amita, mari kita saksikan bersama tayangan video singkat berikut ini berkenaan dengan perayaan Katina 2567 Buddhist Era. Acara ini disponsori oleh Kia Dana Group, Integrated Cold Chain Solution. baju dengan CleanPot yang anti repot. Cukup letakkan CleanPot di atas tumpukan pakaian, lalu proses. Benar-benar cuci anti repot pakai CleanPot. Tinggalkan cara lama dan mulai cuci anti repot dengan CleanPot sekarang.
Untuk itu DBS membuka kesempatan berdana bagi kalian yang minta melalui 2 jenis dana, yaitu sponsor penggerak yang terdiri dari 8 jenis kategori dana ataupun sangha dana yang terdiri dari 12 jenis kategori dana. Segala informasi mengenai Galang Dana Katina Anda dapat menghubungi salah satu dari tim Galang Katina, yaitu dengan Saudari Fili, Saudari Pikling, Bapak Budiman Butopo maupun Bapak Willy di nomor WhatsApp yang tertera di layar poster Anda saat ini. Atau bagi kalian yang minta yang saat ini berada di ruang Damasalah, setelah kelas PS berakhir, Anda dapat mendatangi langsung meja informasi Dana Katina yang terletak di lantai 1 ataupun di lantai 3 ruang Damasalah. Baik, selanjutnya pengumuman selanjutnya mengenai DBS akan segera mengadakan Pabaja sementara yang ke-7 yang berlangsung dari tanggal 23 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024 bertempat di Rumah Meditasi K47 Megamendung Cisarua, Bogor. Dengan dibimbing langsung oleh Ashin Keminda, Pabaja sementara ini terdiri dari 2 kategori, yaitu Samanera untuk pria ataupun Sayale ataupun Upasika Yogi untuk wanita. Bagi kalian Namita yang ingin memanfaatkan kesempatan baik ini, segera daftarkan diri Anda dengan mengisi formulir di tautan bit.ly Pabaja sementara DBS Trip 2023 atau Anda cukup scan QR Code yang tertera di layar Anda saat ini. Selain itu, DBS juga membuka kesempatan bagi kalian Namita yang ingin memupuk kebajikan di akhir tahun dengan menjadi relawan selama Pabaja dilaksanakan. Bagi kalian Namita yang ingin menjadi relawan, silakan scan QR Code pada poster yang tertera. Selain itu, DBS juga membuka kesempatan berdana bagi kalian Namita melalui 2 jenis dana. Yang pertama, dukungan dana berupa makanan ataupun minuman, segera hubungi Ibu Aikim di nomor WhatsApp yang tertera, ataupun dukungan dana dalam bentuk uang dengan cara transfer ke rekening Yayasan Damawi Hari dengan kode transfer 05 di akhir dana nominal Anda. Demikianlah pengumuman kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya, demi kelancaran kelas pada pagi hari ini, kami akan mengumumkan tata tertib kelas PS pada pagi hari ini. Bagi kalian Namita yang berada di ruang Damasalah, mari kita menjaga keheningan dengan memastikan bahwa ponsel Anda dalam keadaan silent mode dan meminimalkan pembicaraan satu sama lain. Mohon untuk tidak menutupi kepala dengan hoodie ataupun topi. Apabila dirasa Anda masih kurang sehat, tetap memakai masker. Dan yang ketiga, mohon untuk duduk secara sopan dengan cara tidak menyilangkan kaki di atas kursi ataupun duduk bersila di atas kursi. Sedangkan bagi kalian Namita yang mengikuti kelas ini melalui aplikasi Zoom ataupun YouTube, mohon untuk tetap berpakaian secara rapi dan sopan, posisi duduk di tempat yang layak serta tidak berbaring, tidak sambil makan ataupun minum sambil menyalakan TV. Mengikuti rangkaian acara dengan penuh sukacita dan penuh perhatian, sedangkan host akan mengendalikan audio pada saat kelas berlangsung dalam keadaan mute. Dan apabila dirasakan ada peserta yang berpotensi mengganggu jalan kelas, maka dengan segala hormat akan dikeluarkan dari aplikasi Zoom. Atas perhatian dan kerjasama kalian minta, kami mengucapkan banyak terima kasih. Baik kalian Namita, mari semua kita berdiri sambil beranjali karena sebentar lagi Bante Keminda akan segera memasuki ruang Damasalah. Wandami Bante, selamat datang di kelas Pariyati Sasana Hybrid pada minggu pagi hari ini. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik kalian Namita, kami persilakan untuk kembali menempati tempat duduknya.
Kalyanamita, sebelum kita memulai kelas PS pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan melakukan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Bante Keminda yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Saudara Sukarman. Kepada Bapak Sukarman kami persilakan. Makasih Elianti. Wandami Bante, Sukihontu, Kalyanamita, mari kita bersama-sama beranjali memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Asin Keminda. Bante, saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu Nibbana. Ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang Dhammang yacami Anugahang katwa Silang deta me Bante Dutiyampi Ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang Dhammang yacami Anugahang katwa Silang deta me Bante Tatiyampi Ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang Dhammang yacami Anugahang katwa Silang deta me Bante. Iya mahang wadami tang wadeda. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami,
Tatiampi sanggang saranang gacami. Tisarana gamanang paripurnang. Ama bante. Anatipata wera manisika padang samadhiyami. Anatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adina dana wera manisika padang samadhiyami. Adina dana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara wera manisika padang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada wera manisika padang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadatana wera manisika padang samadhiyami. Surameraya maya pamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Idang me punya. Idang me punya. Asawakaya. Asawakaya. Wahang hotu. Wahang hotu. Idang me sila. Idang me sila. Nibbanasa. Nibbanasa. Acayo. Acayo. Hotu. Hotu. Ti sarane nak saha Pancasila damang sadukang katua pamadina sampadeda. Ama bante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Baik, sebelum kita memulai kelas, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Baik, Suki Hontu, para upasaka upasika sekalian, semoga Anda semua, seale, ya, semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Hari ini Minggu tanggal 15 Oktober 2023, kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana, also known as kelas kajian kitab suci, ya.
Seperti yang sudah seringkali saya sampaikan di kelas bahwa kalau umat-umat agama lain itu mempunyai hari ibadahnya masing-masing, maka anggap saja hadir di kelas Pariyati Sasana ini sebagai ibadah Buddhis kita. Ya, karena yang Anda dengarkan adalah ajaran Buddha, ya. Oleh karena itu tang sunata sadukang manasi karota, dengarkanlah ya dan perhatikanlah dengan baik apa yang akan saya sampaikan ini, ya, supaya selama 1 jam ke depan nanti karma baik yang Anda tanam itu adalah karma baik yang 3 akar dan juga superior, ya. Kenapa? Karena yang akan saya sampaikan adalah kata-katanya Buddha, atau dengan kata lain itu semua yang ada di dalam Tipitaka dan kitab komentar. Sebelum saya menyampaikan materi kelas pada pagi hari ini, saya akan seperti biasa mengulang apa yang saya sampaikan di perayaan hari ulang tahun DBS hari Minggu lalu. Seperti yang Anda sudah ketahui, saat ini DBS sudah memasuki tahun ke-8. Ya. Tidak pernah menyangka bahwa DBS bisa tumbuh pesat seperti ini, ya. Tidak hanya tumbuh pesat dalam hal gedungnya, juga pengurus yang sekarang ini di bawah kepemimpinan Ibu Sylvia Rimba ini dan kawan-kawan tentu ya, dan seluruh jajaran di bawahnya itu sudah berhasil mengelola DBS ini dengan sangat baik, ya. Justru di bawah periode kepemimpinan beliau inilah DBS berkembang pesat ya, dalam hal fisik ya, materi gedungnya diperbaiki begitu. Di perayaan ulang tahun hari Minggu kemarin saya menyampaikan apa yang disampaikan di dalam kitab suci kita, bahwa suatu tempat akan menjadi tempat yang kondusif bagi siapapun. Tempat di sini artinya center, Buddhist center ya. Kita ini kan Buddhist center, baik itu Pariyati center maupun meditation center itu akan tumbuh, akan menjadi tempat yang kondusif bagi siapapun yang mendengar, belajar dan berlatih apabila mempunyai 5 syarat yang terpenuhi semuanya. Artinya dengan kata lain, siapapun yang berada di tempat yang mempunyai 5 syarat tersebut, maka bisa diharapkan mereka akan berkembang ya secara spiritual sesuai dengan ajaran Buddha. Syarat yang pertama dari 5 syarat adalah utuk sapaya. Utuk itu temperatur sebenarnya, sapaya itu kesesuaian, kecocokan gitu ya. Kalau diterjemahkan boleh diterjemahkan sebagai temperatur yang sesuai. Jadi tempat Anda belajar atau berlatih meditasi itu hendaknya mempunyai temperatur suhu yang sesuai. DBS sedang berjuang untuk itu, seperti yang Anda lihat renovasi sedang dilakukan di berbagai titik ya. Mudah-mudahan itu semua bisa menjadi tempat yang memenuhi syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kata kitab suci kita adalah bojana sapaya. Bojana itu makanan, sapaya sama kesesuaian atau kecocokan. Jadi makanan juga harus yang sesuai begitu. Kemudian pugala sapaya. Pugala itu individu. Artinya individu-individu yang berada di dalam center ini, kalau kita membahas DBS berarti individu yang berada di dalam DBS itu adalah individu-individu yang baik. Ya, bukan individu-individu yang tidak baik. Ya. Kemarin di acara Owada hari Sabtu saya menyampaikan sebenarnya ini satu pertanyaan yang diajukan kepada saya, Bante, kenapa ya ada seseorang yang berilmu, memahami dhamma, memahami abhidhamma, mengajar di sana sini begitu, tetapi kok perilakunya kok tidak sesuai dengan yang diajarkan gitu. Dan di Owada kemarin itu saya uraikan ya bisa jadi karena orang seperti itu hanya memahami kitab suci sebatas ada di otak saja, belum sempat diturunkan ke hati dalam artian diinternalisasikan gitu.
Internalisasikan itu adalah kayak dihayati, kemudian juga dipraktekkan sehingga tercermin melalui ucapan, perbuatan, dan juga ada kesesuaian antara ucapan, perbuatan, dan pikiran gitu. Karena kadang saja orang-orang yang hanya belajar sebatas di otak itu antara ucapan dan yang dilakukan berbeda, dan yang dipikirkan berbeda lagi. Yang diucapkan A, yang dilakukan B, yang dipikirkan C. Udah nggak sinkron antara ucapan, perbuatan, dan pikiran begitu. Jadi hendaknya memang belajar Dhamma, dan ini juga nasihat saya kepada Anda semua. Setelah belajar teori harus Anda internalisasikan, Anda harus hayati, praktekkan sehingga tercermin melalui sikap Anda, melalui kata-kata Anda, dan juga tentu tercermin atau dengan kata lain terjadi transformasi batin pada diri Anda, sehingga orang lain yang berada di dekat Anda itu bisa menemukan ajaran Buddha yang memancar dari dalam hati Anda. Ya, paham ya? Karena Anda sudah menginternalisasikan, Anda sudah mempraktekkannya, sehingga ajaran Buddha itu sudah menjadi sikap gaya hidup Anda begitu. Tidak hanya sebatas di otak saja. Kalau hanya sebatas di otak, maka yang terjadi ya seperti itu. Ya, seseorang bisa mengajar Dharma tetapi sikapnya buruk. Ya, nah itu adalah Pugala Sapaya. Jadi individu yang ada di DBS juga hendaknya adalah individu yang baik, ya, yang benar-benar sudah menginternalisasikan ajaran Buddha. Itulah mengapa saya memilih nama wihara ini atau center ini sebagai namanya adalah Dhamma Wihari. Arti dari Dhamma Wihari adalah seseorang yang belajar Dharma dan juga mempraktekkannya. Jadi nggak hanya berhenti di belajar Dharma, itu arti dari Dhamma Wihari, belajar dan juga mempraktekkannya, begitu. Nah, yang keempat adalah Senasana Sapaya. Senasana itu tempat tinggal, ya boleh dikatakan tempatnya ini juga harus cocok, begitu ya. Dan yang terakhir adalah syarat yang kelima, Dhamma Desana Sapaya. Dhamma desananya, pembabaran dhammanya juga harus sesuai, begitu. Nah, kalau satu tempat memiliki 5 syarat ini, maka siapapun yang berlatih belajar di dalamnya akan mengalami kemajuan spiritual. Nah, oleh karena itu saya pesankan kepada pengurus di hari Minggu kemarin untuk bisa memenuhi 5 syarat ini. Poin lain yang saya sampaikan di hari Minggu itu adalah faktanya DBS pada hari ini sudah berkembang sangat pesat gitu. Tetapi sesungguhnya perkembangan ini adalah sesuatu yang tidak sulit untuk dicapai kalau menurut kitab komentar. Jadi di kitab kita itu ada kalimat wanupatiko panak bahariya gitu. Wanupatiko pananak bahariya, kemunculan dari kebaikan atau kemunculan dari pujian itu tidak berat. Artinya untuk bisa membangun gedung DBS menjadi seperti ini, untuk bisa DBS mendapatkan pujian dari sana sini, itu untuk bisa sampai ke level itu, kata kitab kita tidak berat. Ya, tidak berat. Tetapi kalimat yang berikutnya ini yang harus perhatikan terutama oleh pengurus dan siapapun yang mengurus wihara. Kalimatnya berlanjut upanasa wanasa rakana mewa bahariya, artinya hanya penjagaan ya pada kebaikan yang sudah muncul itu berat. Itulah yang berat gitu. Jadi mendapatkan kebaikan seperti ini sebenarnya nggak susah gitu. Tetapi menjaganya itu yang susah. Menjaga supaya kebaikan ini tetap eksis, tetap berlangsung dan juga makin berkembang, itu yang kata kitab suci kita bahariya. Bahariya itu berat, susah, ya. Nah inilah tantangannya gitu, ya. Kadang sebenarnya ini kata-kata saya udah bertahun-tahun yang lalu yang saya rasakan. Ya. Saya ini kan boleh dikatakan sebagai biku misionaris kan, karena saya lulusan dari Universitas Misionaris Buddhis kan. Jadi memang kami diminta untuk menjadi misionaris Buddhis begitu. Dan sebagai seorang biku misionaris, saya
sering merasakan tantangan terberat dari biku misionaris untuk menyebarkan ajaran Buddha itu bukan dari eksternal, bukan dari orang-orang dari agama lain. Ya, justru tantangan itu kenapa ya di dalam pekerjaan misionaris Buddhis ini tantangan terberatnya itu selalu datang dari internal gitu. Saya benar-benar merasakan itu loh. Termasuk juga kejadian akhir-akhir ini. Kenapa ya? Pekerjaan untuk mengokohkan, menstabilkan, membangun fondasi agama Buddha ini justru tantangannya dari orang internal. Artinya internal itu tidak hanya orang yang beragama Buddha saja, bahkan internal itu bisa diartikan orang yang satu wihara gitu. Ini kan jadi agak mengherankan begitu ya. Jadi seringkali ada saja kerusakan-kerusakan dalam pekerjaan misionaris Buddhis ini justru terjadi karena dilakukan oleh orang-orang internal gitu ya. Jadi musuh kita ternyata bukan orang luar, bukan tetangga-tetangga kita, tapi justru bisa saja orang dari dalam wihara ya. Nah, itulah mengapa di dalam acara hari Minggu kemarin saya membuat satu perumpamaan begini. Jadi DBS ini ibaratnya adalah sebuah pohon mangga yang lebat sekali, lebat dan rindang. Buahnya juga banyak sekali, udah berbuah banyak gitu. Di luaran sana banyak burung-burung yang kepanasan karena terik matahari dan juga kelaparan, mencari tempat berteduh ke sana kemari, tidak ketemu, akhirnya menemukan pohon rindang yang disebut DBS ini. Dan mereka yang kepanasan serta kelaparan akhirnya berteduh di bawah pohon rindang DBS ini, makan buah-buah mangga yang ada di pohon tersebut, ya. Dan dari burung itu ternyata bisa dikelompokkan menjadi dua jenis burung. Jenis pertama adalah burung-burung yang walaupun sudah kenyang dan sudah hilang rasa panas kebakar terik matahari, sudah merasakan kenyamanan, mereka tetap berada di dalam pohon tersebut dan ikut membesarkan serta merawat pohon yang rindang tersebut. Jenis burung yang kedua adalah burung yang setelah makan kenyang dan panasnya hilang, kemudian dia terbang sambil merusak pohonnya. Itulah mengapa di acara kemarin saya sampaikan bahwa mereka yang mendapat penghargaan di acara hari ulang tahun DBS kemarin adalah burung-burung yang pertama, yang selama 8 tahun merawat pohon DBS tanpa pernah merusaknya. Mereka yang mendapat penghargaan sudah bisa dipastikan bukan jenis burung yang kedua, karena jenis burung yang kedua yang merusak pohon mangganya pasti tidak masuk kriteria untuk mendapatkan penghargaan tersebut gitu. Nah, jadi mari kita jaga DBS ini yang sudah bagus ini supaya bisa terus berkontribusi bagi perkembangan agama Buddha di Indonesia gitu. Poin yang lain adalah saya ingin menyampaikan, mungkin sedikit memfollow up ya. Mungkin Anda sudah menerima broadcast dari yayasan yang disebarkan oleh pengurus DBS ya, tentang banyaknya pertanyaan yang masuk ke yayasan, adanya orang-orang tertentu yang dipersepsikan sebagai orang-orang DBS dan melakukan penggalangan-penggalangan dana yang kita tidak pernah tahu gitu. Saya rasa ini perlu diadres karena kebetulan kan belum lama ini kita baru saja punya punya pengalaman yang kurang baik tentang adanya yayasan yang menggalang dana dengan cara melakukan pemotongan 50-50 itu ya. Dan ini muncul praktek yang berbeda tetapi sama-sama buruknya sih sebenarnya gitu. Sama-sama buruknya. Kenapa? Karena
praktek-praktek dana yang digalang itu dilakukan dengan cara-cara yang buruk begitu, ya. Ya, saya hanya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa Buddhism atau ajaran Buddha itu tidak mengenal faham atau doktrin tujuan menghalalkan segala cara. Anda pernah dengar nggak kata-kata ini? Tujuan menghalalkan segala cara itu artinya demi tujuan kalau seseorang mau mencapai tujuan tertentu maka segala cara itu dihalalkan gitu. Artinya dihalalkan itu boleh dilakukan gitu. Meskipun itu adalah perbuatan harus dicapai dengan cara-cara yang buruk sekalipun. Ya, asal tujuannya tercapai nggak apa-apa gitu. Tapi ajaran Buddha tidak seperti itu. Kita tidak mengikuti doktrin yang seperti itu. Tujuan yang baik harus juga dicapai dengan cara yang baik, ya. Tidak boleh dicapai dengan cara-cara yang tidak baik, karena seperti nasihat yang disampaikan oleh Buddha kepada Rahula. Buddha akan menyampaikan sebelum Anda atau kita melakukan sesuatu kita harus merenung. Apabila sesuatu yang akan kita lakukan ini merugikan orang lain, maka kita harus menghentikannya atau tidak jadi melakukannya gitu. Atau ketika kita sudah melakukan sesuatu, kemudian kita merenungkan bahwa yang kita sedang lakukan ini ternyata adalah perbuatan yang tidak baik, maka kita harus menghentikannya, gitu. Atau kalau kita sudah melakukannya, ya sudah terlanjur melakukannya, dan baru belakangan sadar ini adalah perbuatan yang tidak baik, kita harus minta maaf. Declare ini kesalahan dan meminta maaf gitu. Itu nasihat dari Buddha. Hanya dengan cara demikian kata Buddha kita akan bisa berkembang secara spiritual. Mungkin Anda bertanya, loh Bante, apa salahnya dengan dana? Berdana kan bagus. Iya, berdana bagus. Tapi kalau cara yang dilaksanakan adalah cara yang tidak baik, maka cara itu adalah sesuatu yang tidak baik. Apalagi misalkan ini saya beri contoh, ini hanya contoh aja nih. Contoh ya, saya hanya menyampaikan contoh aja. Seandainya ada seorang karyawan bank, katakanlah karyawan bank A gitu. Dia dipercaya oleh bank A tersebut untuk mengelola data-data nasabahnya. Ya. Kemudian tanpa sepengetahuan pimpinannya ternyata data-data nasabahnya itu dipakai untuk kepentingannya sendiri, ya, untuk keperluan bank yang berbeda, ya. Kira-kira menurut Anda bagus enggak itu? Hah? Bagus ya? Bagus atau tidak? Tidak kan, enggak bagus kan? Jadi kalau ada seorang karyawan gitu melakukan hal yang demikian kan tentu tidak bagus. Ya tapi kan karyawannya ini dipakai untuk berdana, Bante. Oh iya, berdananya sih bagus, tapi cara yang dilakukannya itu bisa jadi karma buruk loh. Itu adalah pencurian loh itu. Kan gitu kira-kira ya. Itu pelanggaran sila loh, itu karma buruk loh. Itu tidak boleh dilakukan. Nah itulah mengapa kebetulan tadi pagi Ibu Sylvia Rimba mendadak telepon saya dan meminta nama grup penggalangan dana khusus DBS supaya Anda tahu. Dan setelah 1 menit berpikir kemudian saya jawab, Bu, grup penggalangan dana ya kalau misalkan DBS itu mau memakai grup-grup seperti itu, saya sarankan dengan memakai nama Dhamma Lada. Dhamma Lada itu artinya dana yang diperoleh dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang jujur, dan dengan cara yang sesuai dengan aspek atau nilai-nilai kebenaran, menegakkan kebenaran. Jadi ini adalah satu prolog yang agak panjang yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan Anda semua bisa menjadi praktisi-praktisi Buddhis yang mempraktekkan praktek-praktek Buddhis dengan cara yang baik, benar, dan menegakkan kejujuran. Baik, itu prolognya. Sekarang kita masuk ke materi. Pagi hari ini saya akan kenapa nggak bisa? Iya, tolong ditampilkan.
Slide pertama adalah stansa 351 ya. Seseorang yang telah sampai di tujuan adalah orang yang tak kenal takut, bebas dari nafsu, kehausan, dan tanpa kecemaran. Dia telah mencabut duri-duri eksistensi. Tubuh ini adalah yang terakhir. Dia yang bebas dari nafsu kehausan adalah orang yang bebas dari keterikatan, ahli dalam filologi dan term-term. Dia mengetahui himpunan aksara-aksara dan urut-urutannya. Orang tersebut benar-benar disebut sebagai orang yang memiliki sarira. Sarira itu tubuh jasmani. Kenapa saya terjemahkan tidak sebagai tubuh jasmani saja? Karena bahasa Palinya juga sarira. S-A-R-I-nya panjang, R-A, mirip. Makanya saya deket-deketkan aja gitu. Memiliki sarira yang terakhir, orang yang memiliki kebijaksanaan yang hebat dan manusia yang hebat. Demikian Buddha berkata. Buddha menguraikan Dhamma Desana ini saat sedang tinggal di Jetawana dengan mengacu kepada setan atau Mara. Oleh karena pada suatu hari banyak sesepuh memasuki wihara Jetawana di waktu yang tidak tepat, pergi ke tempat tinggal sesepuh Rahula dan membangunkan beliau. Ketika tidak melihat tempat tinggal di tempat yang lainnya, sesepuh Rahula lalu berbaring di depan ganda kuti Tathagata atau Buddha. Jadi kutinya Buddha itu sering disebut sebagai ganda kuti. Ganda itu harum. Jadi ini kuti yang harum gitu. Pada waktu itu sesepuh tersebut atau sesepuh Rahula yang baru ditahbiskan belum memiliki tahun wasa ya. Jadi biku itu senioritasnya dihitung berdasarkan tahun wasanya. Kayak saat ini gitu ya. Kalau saya menyelesaikan 1 masa wasa, nanti sebentar lagi maka tahun wasa saya akan bertambah 1 begitu. Jadi beliau belum mempunyai tahun wasa tapi dia sudah menjadi arahanta. Setan yang berdiri di sungai Wasawati melihat yang mulia Rahula tersebut yang sedang berbaring di depan ganda kuti dan berpikir, seperti jari yang sakit, anak pertapa Gotama berbaring di luar. Dia sendiri berbaring di dalam ganda kuti. Ketika jari-jari dicubit, dia sendiri akan merasakan cubitannya. Artinya kalau Rahula diganggu, maka pertapa Gotama pasti akan merasakan terganggu juga begitu. Kemudian Mara atau setan membentuk dirinya sendiri sehingga berpenampilan seperti raja gajah yang besar. Dan dia pun datang menemui Rahula dan membelit kepala sesepuh Rahula dengan belalai gajahnya dan mengeluarkan suara terompet gajah gitu. Ya suara gajah itu, kitab suci menyebutnya suara terompet gitu. Buddha yang sedang duduk di ganda kuti mengetahui kehadiran setan tersebut dan berkata, "Hai setan, tidaklah mungkin untuk membangkitkan rasa takut pada putraku, bahkan dengan 100.000 gajah seperti kamu pun. Oleh karena putraku tidak kenal rasa takut, dia telah bebas dari tanha." Seorang arahat, hanya arahat yang sudah bebas dari tanha. Dan dia memiliki wirya yang besar serta kebijaksanaan yang besar. Lalu Buddha mengucapkan 2 stansa yang ada di slide. Seseorang yang telah sampai di tujuan dan seterusnya. Arti dari kalimat seseorang yang telah sampai di tujuan adalah yang namanya tujuan buat para rahib laki-laki di dalam ajaran ini adalah buah kearahantaan. Jadi sebenarnya menjadi biku itu tujuannya adalah mencapai buah kearahantaan. Ya. Tetapi seringkali Sayadaw di Myanmar menasehati ya, paling tidak sampai di halte pertama dulu deh menjadi Sotapanna. Karena begitu menjadi Sotapanna maka pintu 4 apaya tertutup dan yang bersangkutan juga dipastikan akan mencapai arahat dalam beberapa kelahiran ke depan begitu. Dia telah tiba di buah kearahantaan tersebut, dia telah mencapainya. Itu arti dari sampai di tujuan. Ya, jadi Rahula sudah sampai di tujuan. Orang yang tak kenal takut artinya dia tidak memiliki ketakutan karena tidak adanya rasa takut disebabkan oleh nafsu dan lain-lain di dalam dirinya yang sudah hancur. Jadi ini juga yang harus Anda pahami. Selama Anda belum bisa menikmati kehidupan ini dengan penuh kedamaian, maka jangan salahkan siapa-siapa melainkan kilesa Anda sendiri.
Ya, kalau Anda tiba-tiba panik, cemas, khawatir, sedih, takut, ya, dan lain sebagainya, itu karena Anda masih punya kilesa. Jadi bayangkan segala jenis kerusakan kedamaian di dalam hati kita itu disebabkan oleh kilesa kita. Makanya saya pernah membuat quote kan, sesungguhnya hanya ada satu musuh kita. Dan satu musuh kita itu adanya bukan di luar sana, tetapi di dalam diri kita. Ya, dan satu musuh kita yaitu kilesa, cara menghancurkannya tidak juga dengan peperangan, dengan kemarahan dan lain sebagainya, tetapi cara menghancurkannya adalah dengan menempuh jalan yang penuh kelembutan, kira-kira begitu. Karena praktek meditasi, praktek sila, samadhi dan panya itu adalah praktek kelembutan. Jadi cara menghancurkan musuh yang sangat merusak seperti kilesa tersebut adalah dengan jalan menempuh perjalanan dengan penuh kelembutan. Ya. Saya lanjutkan. Dia telah mencabut duri-duri eksistensi, artinya dia telah mencabut semua duri yang mengarah ke eksistensi. Kalau di kitab sering Anda menemukan kata eksistensi, itu artinya sebenarnya adalah kehidupan. Ya, jadi saya mengikuti bahasa Palinya saja. Jadi mencabut duri-duri kehidupan, artinya mencabut kilesa-kilesa dari dalam batin Anda. Tubuh di sini artinya tubuh yang terakhir bagi orang tersebut, ya. Dan tubuh yang terakhir ini adalah tubuh seorang arahanta, ya. Kalau tubuh Anda yang saat ini bukan tubuh yang terakhir, karena setelah kematian akan diikuti dengan kelahiran kembali dan Anda akan mendapatkan tubuh lagi. Tapi kalau Anda sudah jadi arahat, maka tubuh Anda yang saat ini adalah tubuh Anda yang terakhir. Karena setelah ini Anda nggak akan mendapatkan tubuh lagi. Oke, slide berikutnya. Dia yang bebas dari nafsu kehausan adalah orang yang bebas dan seterusnya. Arti dari orang yang bebas dari keterikatan adalah orang yang tidak mencengkeram agregat-agregat dan lain-lain. Artinya tidak melekat lagi kepada agregat-agregat. Baik itu agregat masa lalu, masa depan, dan masa sekarang. Ya, agregat itu apa saja itu ya Anda itulah. Kira-kira agregat-agregat kan dikelompokkan menjadi 5 agregat kan, pancakanda kan. Agregat tubuh jasmani Anda, agregat perasaan Anda, agregat persepsi Anda, agregat formasi-formasi mental Anda, karma-karma Anda, ya. Formasi-formasi mental yang didorong oleh kehendak-kehendak Anda, dan agregat kesadaran, atau dengan kata lain ya Anda itulah pancakanda itu, ya. Nah, saya lanjutkan, dia adalah ahli dalam filologi dan term-term, berarti dia adalah orang yang terampil di dalam 4 pengetahuan analitis, yaitu Paticca, yaitu filologi dan pengetahuan analisis. Sisanya itu Paticca, kita tidak akan jelaskan di sini, Anda bisa googling sendiri. Dia mengetahui himpunan aksara-aksara dan urut-urutannya, berarti dia mengetahui percampuran aksara-aksara yang disebut sebagai himpunan aksara-aksara. Dia mengetahui aksara yang berikutnya dibandingkan dengan aksara yang sebelumnya. Dia mengetahui aksara yang sebelumnya dibandingkan dengan aksara yang berikutnya. Dia mengetahui aksara yang berikutnya dibandingkan dengan, dan seterusnya begitu. Jadi ini sebenarnya adalah kepenguasaan kitab suci dari yang bersangkutan. Ya, di Myanmar saya sering kagum dengan Sayadaw itu yang benar-benar menguasai kitab suci. Beliau kalau mengurai kitab suci itu dengan bahasa Pali dan tanpa laptop, tanpa teks. Beliau benar-benar hafal di luar kepala. Itu yang seringkali saya membuat kagum. Tapi ya wajar saja karena rata-rata para Sayadaw di Myanmar itu kan belajar sejak umur 7 tahun. Ya, dan kemudian setelah lulus Dhamma Acarya berlatih meditasi juga bertahun-tahun. Jadi wajar kalau beliau itu benar-benar bahkan bisa menguraikan setiap huruf dan aksara dari kitab suci itu dengan baik. Indonesia belum. Kalau Indonesia mau sampai ke level itu mungkin nanti tahun 3024. Loh iya loh, Myanmar itu bisa sampai ke level hari ini, mereka membutuhkan proses 1000 tahun loh. Mereka sudah memulai proses itu sejak tahun 900, akhir tahun 900. Sudah 1000 tahun lebih mereka prosesnya itu.
ya. Kita baru saja mulai, maka nggak berlebihan. Kalau kita akan mencapainya nanti 1000 tahun lagi. Minimal. Dia mengetahui aksara yang sebelumnya dibandingkan dengan aksara berikutnya. Ketika aksara yang akhir diketahui dan aksara yang awal serta tengah tidak diketahui, dia akan mengetahuinya. Itu yang sering saya katakan. Saya dulu kalau di Myanmar itu, kalau saya lupa pada teks tertentu, saya itu tinggal sebutkan 1 atau 2 kalimat Pali aja, Bante. Misalkan tadi Wanupatiko pana nak baria, terusannya apa ya Bante? Mereka menjawab langsung loh, terusannya ini gitu. Benar-benar hafal di luar kepala begitu. Dan kalau saya menerjemahkan menyebutkan satu kata Pali keliru, beliau bisa mengkoreksinya loh. Mengagumkan sih para Bante Myanmar itu. Ya, kepenguasaan kitab sucinya itu mengagumkan. Oke, saya lanjutkan. Jadi Arahanta ini mengetahui aksara-aksara apapun seperti itu. Dia adalah orang yang memiliki kebijaksanaan yang hebat, ya, seperti itu. Jadi dia paham kitab suci dengan detail, gitu. Orang tersebut benar-benar disebut sebagai orang yang memiliki sarira yang terakhir, artinya orang ini memiliki sarira yang bertahan di ujung, artinya sebelum dia parinibbana. Dia adalah orang yang memiliki kebijaksanaan yang hebat karena dilengkapinya dengan pengetahuan analitis tentang akibat, tentang sebab, tentang filologi dan kecerdasan, begitu. Yaitu Paticambida. Karena dilengkapinya dengan kebijaksanaan yang memahami sepenuhnya agregat-agregat, sila, dan lain-lain, dia disebut sebagai manusia yang hebat karena perkataan Buddha berikut ini. Wahai Sariputta, aku benar-benar mengatakan bahwa dia adalah seorang manusia yang hebat karena kesadarannya yang telah terbebas. Atau karena dia memiliki kesadaran yang telah terbebaskan, maka dia disebut sebagai manusia yang hebat. Di akhir dari wejangan, banyak individu mencapai buah yang sedang memasuki arus. Setan si jahat pun lenyap di tempat itu juga dengan berkata seperti ini, Pertapa Gotama mengetahui saya. Demikianlah cerita tentang setan yang merupakan cerita yang ke-8. Selanjutnya, aku adalah penakluk segalanya dan orang yang maha mengetahui. Aku adalah orang yang tidak terikat di dalam semua dhamma. Aku telah meninggalkan semuanya dan ketika kehancuran nafsu kehausan terjadi, aku terbebas. Setelah mengetahuinya sendiri melalui pengetahuan langsung, aku harus menunjuk siapa? Demikian Buddha berkata. Buddha menguraikan dhamma di sana ini di tengah jalan dengan mengacu kepada seorang pertapa telanjang yang bernama Upaka. Jadi insiden ini terjadi persis ketika Buddha mencapai penerangan sempurna. Kemudian beliau setelah menghabiskan 7 minggu di sekitar Bodh Gaya, kemudian beliau melakukan perjalanan dan di tengah jalan bertemu dengan Upaka ini, ya. Oleh karena pada suatu waktu Buddha yang telah mencapai pengetahuan kemahatauan setelah menghabiskan 7 minggu di singgasana pengetahuan yang tertinggi atau Bodhi Manda, ya, yaitu di bawah pohon Bodhi, beliau mengambil mangkok untuk mengumpulkan makanan derma dan jubah luar. Ketika sedang menyusuri jalan sepanjang 18 yojana menuju ke kota Varanasi atau Waranasi yang merupakan tempat untuk pemutaran roda dhamma, di tengah jalan beliau melihat pertapa telanjang yang bernama Upaka. Setelah melihat Buddha, pertapa telanjang tersebut pun bertanya seperti ini, wahai teman, dia memanggilnya teman. Karena dia kagum, indria-indrianya, kulitnya itu terang benderang begitu. Jadi indria-indria kamu benar-benar terang, warna kulit kamu benar-benar putih dan cemerlang. Kamu menjadi rahib laki-laki untuk siapa gitu? Siapakah guru kamu? Atau kamu menyetujui ajaran siapa? Atau mengikuti ajaran siapa? Kemudian Buddha berkata kepada dia seperti yang ada di slide, aku tidak mempunyai guru penahbis ataupun guru.
Kitab komentar di Dhammapada hanya berhenti seperti itu, tetapi sebenarnya kalau tidak salah di kitab komentarnya Dhammacakkappavattana Sutta ada insiden ini diceritakan dengan detail, dan di Vinaya Pitaka juga diceritakan dengan detail ya. Jadi sebenarnya terjadi percakapan yang panjang. Saya sempat merangkumkannya sebentar, sedikit maksud saya ya. Jadi pada waktu itu Buddha menjawab seperti ini. Aku adalah orang yang menaklukkan segalanya. Aku maha tahu sehubungan dengan segala hal. Setelah mengetahui sepenuhnya sendirian kepada siapa aku harus menunjuk orang sebagai guruku. Itu kata Buddha. Beliau berkata jujur loh ini. Aku tidak punya guru dan orang sepertiku tidak dapat ditemukan. Artinya tidak ada duanya di alam semesta ini. Di dunia dengan para dewanya aku tidak punya tandingan. Karena aku adalah seorang arahat di dunia. Pada waktu itu beliau satu-satunya arahat di dunia. Ya, aku adalah guru yang tidak tertandingi. Aku adalah tercerahkan sendirian, benar-benar terbangun dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Aku pergi untuk memutar roda dhamma. Aku pergi ke kota Kasi. Dunia telah menjadi buta, aku akan menabuh genderang yang tanpa kematian. Artinya beliau akan memutar roda dhamma untuk menunjukkan jalan kepada semua makhluk untuk bisa sampai ke nibbana, ya, keadaan yang tanpa kematian. Kemudian Buddha berkata, Upaka setelah mendengar itu dia berkata, dari pernyataanmu kawan, kamu pastilah seorang penakluk yang tidak terbatas. Ya. Kemudian Buddha mengatakan, penakluk adalah orang-orang seperti aku yang telah mencapai akhir dari fermentasi. Artinya akhir dari perkembangbiakan kilesa. Aku telah menaklukkan sifat-sifat jahat. Jadi Upaka, aku adalah seorang penakluk. Ketiga hal itu dikatakan Upaka berkata, semoga demikian temanku. Dan sambil menggelengkan kepala, dia mengambil jalan ke samping. Mungkin menggelengkan kepalanya bagi orang India beda sama orang kita loh. Kalau kita gini kan kayak heran gitu ya. Kalau orang India kan gini-gini setuju kan. Aja. Iya kan. Oke. Jadi dia menggelengkan kepala, mengambil jalan samping lalu dia pergi. Jadi dia mengambil jalan di sampingnya Buddha lalu pergi gitu ya. Poin saya sebenarnya ada. Ini sering dulu kalau di Singapura saya pakai untuk ceramah gitu, bahwa kalau Anda tidak siap, parami Anda tidak siap, walaupun Anda berhadapan dengan freshly enlightened Buddha, ya, Buddha yang baru saja tercerahkan, fresh from the oven, ya, Anda akan geleng-geleng gitu. Semoga demikian teman. Padahal yang ada di hadapan Anda Buddha loh. Ya. Nah, paraminya Upaka belum siap pada waktu itu, tetapi Buddha sebenarnya juga punya tujuan. Beliau tahu ketika mau menuju ke Varanasi akan ada satu orang yang akan bisa dibantu oleh beliau untuk menjadi arahat, yaitu si Upaka ini. Hanya saja untuk mengkondisikan pencapaian buah kearahantaan si Upaka tadi, maka dia harus bisa melihat Buddha terlebih dahulu gitu. Untuk menginspirasi dia gitu. Ya, dalam skala yang kecil saya pernah diwawancara oleh teman saya di SMA begitu untuk keperluan sekolahan begitu. Saya mengatakan pada satu titik ketika saya merasa kehidupan itu tidak memuaskan, pikiran saya tertuju kepada pastor loh. Karena saya dulu sekolah di SMA Katolik dan pastornya tinggal di SMA dan berkeliling gitu. Untuk pertama kalinya saya melihat pastor gitu. Dan ternyata pandangan itu bermanfaat. Ketika saya merasa jenuh dengan kehidupan, saya berpikir, oh itulah jalan keluar dari kejenuhan ini gitu. Nah, sama dengan Upaka ini. Ketika dia udah melihat Buddha begitu, nanti di belakang hari dia akan teringat pada Buddha, menemui Buddha dan akhirnya jadi arahat. Makanya kemarin ketika ada umat yang berkata kepada saya, Bante, putri saya ini kok belum ini belum itu, udah ajak ke Megamendung, nanti kalau pas ada pabaja gitu, nggak ikut nggak apa-apa gitu, observe aja, jadi observer aja. Siapa tahu setelah dia mengobservasi nanti itu jadi pendukung yang kuat bagi dia untuk
bisa menjadi orang yang beragama dengan baik begitu. Jadi kadang kita butuh objek mata, telinga yang baik-baik supaya menjadi pengkondisi kita untuk kemunculan kebaikan di masa yang akan datang gitu. Oke, saya lanjutkan. Lalu Buddha mengucapkan stanza yang ada di slide. Aku adalah penakluk segalanya dan seterusnya. Aku adalah penakluk segalanya artinya adalah aku adalah penakluk segalanya karena sudah menaklukkan semua dhamma yang berada di dalam 3 tingkatan. Artinya begini, Buddha sudah menaklukkan semua dhamma yang ada di 3 tingkatan itu. Kalau yang sudah belajar Abhidhamma paham ya, yaitu kamawacara, tingkatan kamawacara, tingkatan lingkup indriawi, tingkatan materi halus dan tingkatan non materi, rupa wacara dan arupa wacara. Itu sudah ditaklukkan oleh Buddha ya semuanya gitu, sehingga dengan kata lain Buddha sudah tidak akan lagi terlahir di 31 alam kehidupan. Jadi sudah ditaklukkan oleh Buddha gitu. Aku adalah orang yang maha mengetahui, artinya aku telah mengetahui semua dhamma yang berada di 4 tingkatan. Kali ini 4 tingkatan, 3 tingkatan yang tadi ditambah tingkatan yang adi duniawi. Jadi Buddha sangat mengetahui dhamma-dhamma yang ada di 4 tingkatan, yaitu tingkatan kama wacara, lingkup indriawi, materi halus, non materi dan adi duniawi. Buddha sangat memahaminya. Di dalam semua dhamma artinya aku adalah orang yang tidak terikat oleh nafsu kehausan dan pandangan yang salah, bahkan di semua dhamma yang berada di dalam 3 tingkatan. Jadi beliau sudah tidak mempunyai kemelekatan lagi gitu terhadap apapun. Aku telah meninggalkan semuanya, artinya aku berdiri tegak setelah meninggalkan semua dhamma yang berada di dalam 3 tingkatan tadi. Ketika kehancuran nafsu kehausan terjadi, aku terbebas. Berarti ketika terjadi kehancuran tanha, aku terbebas melalui kebebasan sehubungan dengan properti seorang arahanta. Jadi beliau terbebas ketika beliau menjadi seorang arahanta, yaitu ketika beliau mencapai magga dan pala arahanta ya. Setelah mengetahuinya sendiri melalui pengetahuan langsung, artinya setelah mengetahui sendiri dhamma-dhamma itu tadi di 3 tingkatan dan 4 tingkatan ya, seperti dhamma yang harus dipahami dengan baik dan lain-lain ya. Jadi begini, formula 4 kebenaran mulia yang pertama itulah dhamma yang harus dipahami dengan sebaik-baiknya itu ya. Jadi dukkha itu adalah dharma yang harus dipahami sebaik-baiknya. Kemudian kebenaran mulia yang kedua, tanha, itu adalah dhamma yang harus dilepaskan, ditinggalkan, dihancurkan. Ya. Kemudian kebenaran mulia yang ketiga, nibbana, itu adalah dhamma yang harus dicapai. Kemudian kebenaran mulia yang keempat, jalan mulia berunsur 8, itu adalah dhamma yang harus dikembangkan. Itu ya, formula 4 kebenaran mulia itu seperti itu gitu. Aku harus menunjuk siapa, berarti aku harus menunjuk siapa. Orang ini adalah guru yang menahbiskan aku atau orang ini adalah guruku. Buddha nggak bisa menunjuk itu karena memang Buddha tidak memilikinya. Di akhir dari wejangan pertapa telanjang yang bernama Upaka tidak bersuka cita pada perkataan Buddha, tidak juga menolaknya. Sebaliknya setelah menggeleng-gelengkan kepala, menggerakkan lidahnya ke atas dan ke bawah, dia mengambil satu jalan untuk pejalan kaki, dia pergi ke tempat tinggal seorang pemburu. Demikianlah cerita tentang pertapa telanjang yang bernama Upaka yang merupakan cerita yang ke-9. Saya tekankan lagi, menggeleng-gelengkan kepala jangan diartikan menggelengkan kepalanya orang Indonesia ya, orang India nih. Beda ya artinya ya. Selanjutnya, stanza 354. Buddha menguraikan dhamma desana ini saat sedang tinggal di Wihara Cetawana dengan mengacu kepada Saka. Ya, ini yang sering Anda dengar itu loh. Dana berupa dhamma mengatasi ya, dana dhamma itu dhamma dana itu loh. Dhamma dana, sabat
danang jinati, gitu kan. Dana dhamma mengatasi segala macam dana, cita rasa dhamma mengatasi segala macam cita rasa. Kesenangan di dalam dhamma mengatasi segala macam kesenangan, kehancuran nafsu kehausan mengatasi segala macam penderitaan. Buddha menguraikan dhamma desana ini dengan mengacu kepada Sakka. Pada suatu hari setelah berkumpul di dunia para dewa, dewa-dewa Tawatingsa, para dewata mengajukan 4 pertanyaan seperti yang ada di slide. Di antara dana-dana, yang manakah dana yang terkemuka? Di antara cita rasa, yang manakah cita rasa yang terkemuka? Di antara kesenangan-kesenangan, yang manakah kesenangan yang terkemuka? Kenapa hanya kehancuran nafsu kehausan yang disebut sebagai yang terkemuka? Satu dewata pun tidak ada yang mampu untuk memahami pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, sebenarnya artinya tidak ada yang mampu menjawabnya, begitu. Selanjutnya satu dewa bertanya kepada satu dewa yang lain, dan dewa yang lain tersebut bertanya lagi kepada dewa yang lain. Mereka yang saling bertanya seperti itu berkelana selama 12 tahun di antara 10.000 cakrawala. Cakrawala itu di kamus diterjemahkan sebagai sistem dunia, tapi kemungkinan ini adalah cakrawala ini adalah satu sistem solar cell gitu. Apa? Sistem matahari itu apa namanya? Sistem tata surya. Kemungkinan ya, itu dugaan saya begitu. Jadi Buddha dalam 31 alam kehidupan itu harusnya dalam satu sistem tata surya, itu menurut dugaan saya begitu. Dan Buddha sering mengatakan bahwa di alam semesta ini terdapat ratusan ribu matahari. Kayaknya hanya Buddha yang mengatakan begitulah. Ya, nanti terbukti itu. Dan sekarang ilmuwan udah bisa kan menemukan bahwa ternyata ada banyak matahari kan, tidak hanya ada satu kan, ya. Saya lanjutkan. Dalam waktu yang sepanjang itu pula, 12 tahun berkeliling di 10.000 cakrawala, itu mereka tidak melihat makna dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Setelah berkumpul, para dewata dari 10.000 cakrawala akhirnya pergi ke hadapan 4 maharaja atau raja dari dewa di alam Catuk Maharajika Dewa. Dan ketika dikatakan seperti ini, wahai teman yang baik, ada sebuah perkumpulan besar para dewata, lalu para dewata dari 10.000 cakrawala tadi berkata, setelah mengangkat 4 pertanyaan yang ada di slide tersebut, kami tidak mampu memahaminya, maka kami datang ke hadapan kalian. Dan dewa dari Catuk Maharajika bumi berkata, wahai teman yang baik, lalu apa itu pertanyaannya? Kemudian mereka menyebutkan pertanyaan yang ada di slide tersebut dan mengatakan karena kami tidak mampu menjawabnya, maka kami kembali lagi dia mendatangi para dewa di sini. Kemudian para dewa di Catuk Maharajika bumi berkata, wahai teman-teman yang baik, kami pun tidak memahami makna dari pertanyaan itu. Tetapi raja kami mengetahui hanya dalam waktu yang sekejap saja setelah memikirkan makna-makna yang dipikirkan oleh ribuan makhluk. Raja kami tersebut terkenal dengan kebijaksanaan dan kebajikannya. Mari kita pergi ke hadapan dia. Dan setelah pergi ke hadapan Sakka, raja para dewa, dengan membawa kumpulan para dewa itu juga. Dan ketika ditanya oleh Sakka seperti ini, wahai teman-teman yang baik, ada perkumpulan para dewa yang besar di sini. Lalu mereka menceritakan maksud tujuannya, dan Sakka pun berkata, wahai teman-teman yang baik, tidak ada orang lain yang mampu untuk mengetahui arti dari pertanyaan ini. Sesungguhnya itu adalah bidang yang menjadi wewenangnya atau wilayahnya para Buddha. Akan tetapi di mana Buddha tinggal sekarang, kata Sakka. Setelah mendengar jawaban, beliau tinggal di Wihara Jetawana. Lalu Sakka berkata, mari kita akan pergi ke hadapan Buddha tersebut. Setelah menerangi seluruh Jetawana di waktu malam dengan kumpulan para dewa, mereka menemui Buddha bersujud dan berdiri di satu sisi yang sepatutnya. Jadi dewa itu kalau bertemu Buddha nggak duduk, berdiri beliau. Ada banyak alasan sih supaya kalau ingin pergi dengan segera tanpa ada gangguan begitu ya. Juga katanya gitu kalau dekat-dekat manusia itu dewa nggak kuat. Bau dagingnya itu.
Ya, jadi biasanya berdirinya pun agak jauh. Tetapi kalau maksudnya merujuk ke bau daging biku dan yang lain ya, bukan bau dagingnya Buddha begitu. Selanjutnya mana tadi? Ketika dikatakan seperti ini oleh Buddha, wahai Maharaja, kenapa kamu datang dengan himpunan para dewa yang besar? Dan dijawab, wahai Tuan yang mulia, pertanyaan-pertanyaan ini telah diangkat oleh kumpulan para dewa. Tidak ada orang lain yang mampu untuk mengetahui makna pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mohon Anda menjelaskan makna pertanyaan-pertanyaan ini. Demikian Saka berkata. Buddha lalu berkata seperti yang ada di slide. Bagus wahai Maharaja. Oleh karena setelah memenuhi parami-parami dan memberikan donasi nan agung maha paricaga. Jadi donasi nan agung itu ada 5 ya, yang dilakukan oleh Buddha dan Anda pasti tidak mampu untuk melakukannya. Kita tidak mampu. Donasi yang pertama adalah memberikan anggota badannya, anggota tubuhnya gitu. Donasi yang kedua adalah mendonasikan anak dan istrinya. Terus melepaskan kerajaannya, melepaskan nyawanya, bahkan kehidupannya, dan juga mendonasikan matanya, begitu. Ya, 5 ini disebut maha paricaga. Dan memberikan donasi nan agung, pengetahuan yang mengetahui segalanya dikuasai hanya demi pemotongan kesangsian milik kalian. Artinya begini, Buddha sudah memenuhi parami selama 4 asangkaya dan 100.000 kalpa melakukan donasi nan agung itu semua sesungguhnya adalah dengan tujuan untuk mencapai sabanyuta nyana, pengetahuan yang mengetahui, yang maha mengetahui begitu ya. Dan kenapa beliau ingin mencapai itu? Karena beliau ingin membantu sebanyak mungkin makhluk. Ya, jadi itu maksudnya. Kemudian Buddha berkata, berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh kamu, di antara semua dana dhamma adalah yang terkemuka. Ya, dhamma itu bahasa Palinya, bahasa Indonesianya tinggal dibalik. Dhamma. Ya. Di antara semua cita rasa dhamma adalah yang terkemuka. Ya, kalau Anda sudah mulai berhasil di dalam meditasi Anda, maka Anda akan mulai bisa merealisasi dan merasakan adanya satu cita rasa yang tidak akan pernah ada bandingannya di dalam dunia ini gitu. Anda akan merasakan kedamaian yang tidak ada bandingannya dengan kedamaian di dunia ini. Anda akan merasakan sukacita, kebahagiaan yang tidak ada bandingannya dengan sukacita dan kebahagiaan di dunia ini. Ya, oleh karena itu bermeditasilah itu. Ya, supaya Anda tidak hanya mempelajari ajaran Buddha hanya sebatas berhenti di otak, tetapi tadi seperti yang di awal saya katakan, Anda akan mulai bisa menginternalisasikan ajaran Buddha supaya terjadi transformasi batin di dalam diri Anda. Batin Anda tidak keruh terus, melainkan batin Anda pelan-pelan sudah mulai bisa menemukan kedamaian akibat dari melemahnya kilesa-kilesa Anda. Saya lanjutkan. Di antara semua kesenangan di dalam dhamma adalah yang terkemuka, itu yang tadi saya maksudkan. Ya, kalau Anda sudah merealisasi dhamma yang diajarkan oleh Buddha, kalau Anda mampu berwipasana, Anda akan merasakan kesenangan yang tidak akan pernah bisa dikalahkan atau dibandingkan dengan kesenangan apapun di dunia ini. Sebaliknya kehancuran nafsu kehausan tentu adalah yang terkemuka karena mengarah pada buah kearahantaan. Lalu Buddha mengucapkan stanza yang ada di slide. Dana dhamma mengatasi segala macam dana dan seterusnya. Di dalam stanza tersebut dana dhamma mengatasi segala macam dhamma artinya bahkan jika Anda mempersembahkan jubah-jubah yang mirip dengan warna bagian dalam pohon pisang raja kepada para Buddha, para paceka Buddha dan para arahanta yang duduk bersama dengan tanpa interval hingga ke dunia para Brahma dalam satu tata surya, hanya apresiasi yang dilakukan dengan sebuah stanza yang memiliki 4 baris di dalam kumpulan tersebut adalah yang teristimewa. Maksudnya begini, seandainya ini para Buddha, paceka Buddha dan arahanta itu berjejer berurutan ya dari muka bumi ini sampai ke dunia para Brahma dalam satu sistem tata surya, Anda memberikan dana ke setiap individu tersebut, dikatakan bahwa dana berupa
stansa 4 baris melebihi dari itu semua gitu. Ya, itu adalah yang teristimewa. Sesungguhnya dana tersebut tidak berharga 1/16 bagian dari stansa tersebut, bayangkan gitu ya. Kenapa? Wejangan dhamma, resitasi dhamma ataupun pendengaran dhamma adalah sesuatu yang agung. Jadi ketika seseorang memberikan wejangan dhamma atau Anda meresitasi dhamma di depan orang lain untuk orang lain, atau Anda mengajar seperti saat ini sehingga Anda mendengarkan dhamma, ajaran Buddha, ini adalah sesuatu yang agung. Manfaat individu yang memberikan wejangan dhamma dan lain-lain itu yang karenanya menyebabkan pendengaran dhamma tersebut dilakukan untuk banyak orang adalah sangat besar. Jadi dengan kata lain nih, maaf ini, sebenarnya ketika saya membabarkan dhamma begini, ini juga dana dhamma saya loh ini. Ya, jadi manfaatnya besar nih. Oh, Bante jadi 2 akar dong Bante gitu. Enggak, tapi saya ingin memberi pemahaman kepada Anda. Ya, kenapa? Itu tadi, karena manfaatnya besar. Lihat saja, satu orang memberikan dana dhamma yang mendapatkan manfaat itu pernah dihitung oleh salah seorang pengurus, setiap hari Minggu itu minimal 1000 orang mendengarkan kelas Pariyati Sasana, yang offline sama online, termasuk yang di Zoom. Itu pernah dibayangkan. Ya, 1 kali dhamma dana begini manfaatnya menyebar ke banyak orang. Kan saya pernah mengatakan juga kan, kenapa sangga disebut sebagai ladang kebajikan yang tiada tara? Karena efek besar yang diciptakan oleh sangga. Ya, ibaratnya ladang, ini ladang yang subur karena dari sangga semua tanaman yang baik muncul. Anda bisa berlatih meditasi samatha vipassana mencapai magga pala, atau berlatih dana dan sila yang benar dari siapa? Dari sangga. Anda bisa mengalami transformasi diri menjadi orang yang baik dari siapa? Bimbingan sangga. Jadi kenapa sangga disebut sebagai ladang kebajikan yang tiada tara? Karena dia bisa memberikan efek kebajikan yang sedemikian besarnya. Oleh karena itu, dengan logika yang sama, dengan logika yang sama, dana Anda akan juga berdampak lebih besar apabila mampu memberikan dampak positif yang meluas. Semakin dampak positif yang bisa diakibatkan diberikan sebagai efek dari dana Anda, semakin besar dampaknya, maka semakin bagus dana Anda. Semakin subur ladang tempat Anda menanam dhamma. Semakin kecil efek yang bisa diberikan oleh dana Anda, maka itu adalah ladang yang kurang subur dan tidak bisa kualitas dana Anda juga menjadi menurun. Kira-kira seperti itu. Saya lanjutkan. Manfaat individu dan seterusnya tadi sudah ya, yang membabarkan dhamma bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Dana berupa dhamma itu sendiri yang diberikan walaupun dalam bentuk apresiasi dengan sebuah stansa, bahkan yang memiliki 4 baris pun adalah lebih baik dan terutama dibandingkan dengan dana yang dipersembahkan dengan mengisi mangkok-mangkok untuk mengumpulkan makanan derma dengan makanan derma yang lesat kepada kumpulan yang seperti itu. Artinya kumpulan para Buddha, Paceka Buddha, Arahanta yang berjajar dari bumi sampai ke alam Brahma dalam satu sistem tata surya. Bahkan juga lebih besar dibandingkan dengan donasi yang dilakukan oleh Anathapindika dan lain-lain ketika beliau mendanakan wihara. Apa alasannya? Sesungguhnya mereka yang melakukan kebajikan yang seperti itu melakukannya hanya setelah mendengarkan dhamma. Betul tidak sih? Anda jadi rajin berdana menjaga sila kan setelah mendengarkan dhamma kan? Setelah mendengarkan owada kan, bukan setelah tidak mendengarkan dhamma. Setuju ya? Sesungguhnya jika makhluk-makhluk ini tidak mendengarkan dhamma, mereka tidak akan mempersembahkan bubur secentong pun atau makanan sesendok pun. Betul tidak sih? Kalau Anda tidak pernah mendengarkan dhamma, tidak pernah mendengarkan nasihat dari para bante, Anda mungkin nggak tahu loh cara melakukan perbuatan baik ini gitu.
Ya, dengan alasan ini hanya dana dalam bentuk dhamma adalah yang teristimewa dibandingkan dengan segala macam dana. Lebih jauh lagi dengan mengesampingkan para Buddha, Paceka Buddha, yang mulia Sariputta dan lain-lain yang memiliki kebijaksanaan, yang mampu untuk menghitung tetes-tetes air ketika hujan turun di sepanjang eon, tidak mampu untuk mencapai buah yang sedang memasuki arus dan lain-lain dengan sifat bawaan mereka sendiri. Artinya selain Buddha tidak ada yang mampu mencapai menjadi sotapanna dan seterusnya dengan berusaha sendiri. Mereka merealisasinya hanya setelah mendengarkan dhamma, ya, yang diajarkan oleh Buddha atau Bhikkhu Asaji dan lain-lain. Mereka merealisasi kesempurnaan pengetahuan para murid juga melalui wejangan dhamma dari Buddha. Dengan alasan ini pun, wahai Maharaja, hanya dana berupa dhamma yang teristimewa. Oleh sebab itu dikatakan seperti ini, dana dhamma mengatasi segala macam dana. Selanjutnya semua cita rasa seperti aroma-aroma, rasa-rasa, makanan, minuman dan lain-lain apapun itu, ataupun bahkan cita rasa makanan para dewata, semua cita rasa itu hanya akan menjatuhkan Anda ke siklus samsara, ya, dan hanya merupakan sebab untuk mengalami penderitaan kalau Anda melekatinya loh ya. Ya kan Anda craving for this, craving for that gitu. Jadi akhirnya itu hanya akan menyebabkan Anda terus terlahir di dalam samsara. Akan tetapi cita rasa dhamma yang disebut 37 dhamma yang merupakan konstituen untuk pencerahan atau 37 sambojangga gitu bahasa Palinya, ya. Atau dengan kata lain yang disebut sebagai 9 dhamma yang adi duniawi. Anda tahu 9 dhamma yang adi duniawi? 4 magga, 4 pala, 1 nibbana, ya. Jadi hanya cita rasa ini yang paling istimewa dibandingkan dengan segala macam rasa. Ya ini yang tertinggi. Tetapi yang tadi saya katakan, bahkan ketika Anda mulai sedikit merasakan dhamma yang diajarkan Buddha, ya, belum mungkin sampai mencapai magga dan pala, Anda pun akan mulai merealisasi bahwa sesungguhnya cita rasa yang Anda rasakan itu pun walaupun hanya sedikit tidak bisa dibandingkan lagi atau tidak ada yang bisa melebihinya lagi cita rasa apapun di dunia ini gitu. Apalagi kalau Anda sudah mencapai magga dan pala, ya. Itu adalah cita rasa yang paling istimewa. Oleh sebab itu dikatakan seperti ini, cita rasa dhamma mengatasi segala macam cita rasa. Ada berbagai variasi kesenangan seperti variasi kesenangan terhadap putra-putra Anda, kesenangan terhadap putri-putri Anda, kesenangan terhadap harta-harta kekayaan Anda, kesenangan terhadap perempuan-perempuan bagi laki-laki, ya, kesenangan terhadap tari-tarian, kesenangan terhadap lagu-lagu, musik-musik dan lain-lain. Kesenangan itu pun juga menjatuhkan Anda ke samsara. Artinya akan membuat Anda terlahir lagi aja. Paham, ya? Dan itu semua adalah sebab untuk mengalami penderitaan. Selain itu, kegembiraan di dalam hati seseorang yang sedang mengajarkan atau mendengarkan atau meresitasi dhamma menghasilkan keadaan yang riang gembira, menyebabkan dia menitikkan air mata, membangkitkan bulu tubuh yang meremang. Kegembiraan ini memiliki kesempurnaan buah kearahantaan, ya, yang bisa mengakhiri siklus kelahiran kembali di dalam samsara. Itulah mengapa hanya kesenangan di dalam dhamma yang seperti itu adalah yang teristimewa. Oleh sebab itu dikatakan kesenangan di dalam dhamma mengatasi segala macam kesenangan. Selain itu, buah kearahantaan yang telah muncul ketika nafsu kehausan mengalami kehancuran tentu adalah yang teristimewa dari semuanya karena mengatasi seluruh siklus penderitaan. Artinya, kalau Anda bisa mencapai buah kearahantaan, maka saat itu adalah kelahiran Anda yang terakhir, kehidupan Anda yang terakhir. Dan setelah itu siklus kelahiran kembali akan berhenti, samsara akan berhenti dan Anda akan mencapai nibbana. Persis ketika Buddha sedang menjelaskan makna dari stansa ini, terjadi penembusan dhamma untuk 84.000 makhluk. Setelah mendengarkan dhamma,
dari Buddha dan bersujud kepada Buddha, Saka pun berkata seperti berikut ini. Wahai Tuan yang mulia, ketika dana berupa dhamma adalah yang teristimewa seperti itu, tujuan apa mereka tidak memberikan kebajikan kepada, untuk tujuan apa mereka tidak memberikan kebajikan kepada kami? Sejak saat itu mereka menjelaskan kepada kongregasi para rahib laki-laki dan tidak memberikan kebajikan pada kami, wahai Tuan yang mulia. Jadi di sini Saka mempertanyakan kepada Buddha kenapa para biku itu tidak melakukan resitasi atau bahkan apresiasi di akhir dananya atau tidak memberi wejangan gitu. Dan setelah mendengar perkataan tersebut, Buddha memanggil para biku untuk rapat sangga dan berkata seperti ini. Wahai para biku, mulai dari hari ini setelah menjelaskan pendengaran dhamma nan agung atau pendengaran dhamma yang biasa atau wejangan kepada mereka yang duduk mendekat atau bahkan sebuah apresiasi pun, kalian sebaiknya memberikan bagiannya kepada semua makhluk, artinya memberikan pelimpahan jasanya kepada semua makhluk gitu. Demikianlah cerita tentang pertanyaan Saka yang merupakan cerita yang ke-10. Dengan berakhirnya stanza ini maka berakhir pula kelas pada pagi hari ini. Semoga kebajikan yang sudah berhasil Anda tanam dalam 1 jam ini salah satunya bisa menjadi kondisi yang kuat bagi Anda semua untuk mencapai nibbana secepatnya. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante atas pembabaran Dhamma Desana pada pagi hari ini. Semoga kami semua mendapatkan manfaat yang terbaik dari pendengaran Dhamma Desana. Baik Kalyanamita, kita akan segera memasuki sesi tanya jawab. Namun terlebih dahulu izinkan kami untuk membacakan tata tertib untuk sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Bagi Kalyanamita yang ingin bertanya yang berada di ruang Dhammasala, mohon untuk mengacungkan tangan terlebih dahulu ataupun klik tanda raise hand bagi Kalyanamita yang bergabung melalui aplikasi Zoom. Silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan kota domisili. Untuk memberikan kesempatan bertanya bagi Kalyanamita yang lain, mohon hanya untuk mempertanyakan satu pertanyaan saja, secara singkat dan jelas dan sesuai dengan topik pada pagi hari ini. Dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka mohon maaf apabila tidak semua Kalyanamita mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Baiklah, kesempatan bertanya kami berikan kepada Kalyanamita yang berada di ruang Dhammasala terlebih dahulu. Oke. Karena belum ada yang bertanya di ruang Dhammasala, selanjutnya kami akan berikan kesempatan bertanya kepada Kalyanamita yang bergabung melalui aplikasi Zoom. Kepada Bapak Putu Gede Mudana, kami persilakan. Tuan Demi Bante, saya Putu Gede Mudana dari Bali. Ya, dari penjelasan tadi, kalau kita sebagai umat upasaka, upasika tidak bisa mencapai jana dalam kehidupan ini, atau istilahnya penerangan atau magacita atau sotapana, kita ingin beraditana agar dalam kehidupan selanjutnya kita bisa bertemu dengan ajaran Guru Agung kita, Buddha, dalam kehidupan selanjutnya. Mohon penjelasannya, Bante. Bagaimana caranya agar bisa tetap dalam kehidupan selanjutnya bisa bertemu dengan ajaran Buddha yang Maha Agung ini. Anumodana Bante. Oke. Mudah-mudahan saya menangkap pertanyaan Anda seluruhnya. Jadi begini Pak Putu dari Bali ya. Lakukan saja apa yang terbaik yang Bapak bisa lakukan di setiap saatnya begitu, tanpa pernah diganggu oleh masa depan. Kelahiran nanti bagaimana, besok bagaimana, jangan Anda risaukan.
Itulah mengapa saya pernah membuat quote kan, sebenarnya tugas kehidupan kita ini hanyalah melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan di saat sekarang ini, and let the future take care of itself. Jadi biarkan masa depan itu mengurus dirinya sendiri, Pak. Nggak perlu Bapak bantu urusin dari sekarang, Pak, karena itu belum terjadi. Jadi cukup pastikan saja bahwa setiap hari, setiap detik, setiap momennya Bapak melakukan yang terbaik yang Bapak bisa. Ya syukur-syukur Pak, berlatihlah meditasi supaya terampil untuk bisa mengamati batin Bapak sendiri, karena itu akan sangat bermanfaat buat mengendalikan batin dan pikiran Bapak supaya tidak diserang oleh kilesa-kilesa, ya. Jadi kalau Bapak bertanya apa yang harus dilakukan begitu, ya semua latihan-latihan Buddhis seperti berdana, ya, lakukan yang terbaik supaya dananya Bapak itu bisa menjadi 3 akar dan superior. Nah biasanya kalau di Jakarta saya menyarankan umat-umat gitu, kalau Anda habis meditasi dan Anda merasa meditasi Anda sudah berkembang, Anda tahu bahwa pada saat itu Mahakusala Cita itu sudah bisa muncul begitu, maka jangan disia-siakan kemunculan batin yang baik tersebut. Ya, segera lakukanlah dana kepada Buddha Rupang. Karena dengan demikian akan bisa dipastikan dana Anda paling tidak itu adalah 3 akar. Ya, karena biasanya setelah keluar dari meditasi itu Mahakusala yang muncul itu masih 3 akar, Pak. Dan biasanya juga akan mudah untuk mendapatkan yang superior. Karena kilesa belum bisa muncul lagi 1-2 jam setelah meditasi, biasanya kilesa masih jauh begitu. Nah jadi seperti itu. Atau mungkin Bapak kalau belum terbiasa bermeditasi mencoba membaca parita selama 1 jam. Itu biasanya juga membaca parita atau sutta apapun selama 1 jam juga bisa menghalau kilesa, menekan kilesa, dan dengan demikian batin Bapak menjadi kusala, menjadi baik. Dan pada saat itu lakukan dana lagi kepada Buddha Rupang. Dan juga melakukan pelimpahan jasa, karena pelimpahan jasa itu sendiri kan juga kebajikan, Pak. Kemudian jaga sila yang baik, terus praktekkan pengendalian panca indera kita dengan baik di setiap momennya, Pak. Jadi dengan kata lain, praktekkan apa yang sudah Bapak pelajari dari kitab suci selama ini di setiap momennya, dan tidak perlu mengkhawatirkan atau memikirkan tentang masa depan, ya. Karena sesungguhnya memikirkan masa depan itu percuma, Pak. Ya, meski belakangan saya tahu Buddha juga mengatakan di dalam kitab suci, ketika kita memikirkan masa depan, when the time comes, segala sesuatunya berubah lagi gitu, Pak. Jadi agak sia-sia memikirkan masa depan. Saya mengalaminya, Pak. Saya sejak kecil sampai SMA sebelum lulus cita-cita jadi dokter, Pak. Ketika daftar Sipenmaru malah daftarnya di Fakultas Teknik, Pak. Ketika kuliah di Fakultas Teknik cita-citanya pengen jadi kontraktor, Pak. Malah jadi biku sekarang, Pak. Ketika baru jadi biku saya nulis surat ke kakak sepupu saya, Mas, saya nanti kalau pulang ke Indonesia saya mau kembali ke hutan yang dulu saja begitu. Saya nggak mau tinggal di kota, sekarang tinggal di Jakarta, Pak, saya, Pak. Jadi sebenarnya sia-sia sih, Pak, mikir jauh ke depan itu, Pak. Nggak usah dipikir masa depan, biar diurusin aja sendiri, kita lakukan yang terbaik saja gitu. Ya, saya kemarin kalau Bapak mendengarkan di kelas hari Minggu 2014 sudah tekad, udah bulat gitu, mau retret aja, udah mau mengundurkan diri dari dunia persilatan. Ada aja yang minta saya mengajar sampai hari ini, Pak. Jadi sebenarnya percuma saja merancang masa depan itu, Pak. Karena ketika waktunya datang segala sesuatunya berubah. Berubah. Jadi lakukan aja, Pak, yang terbaik di present moment, dan mudah-mudahan logikanya begini aja, Pak. Kalau Bapak sudah mengatur kehidupan sesuai dengan ajaran Buddha, itu ibaratnya Bapak berada di jalan yang lurus seperti jembatan yang di belakang Bapak itu. Ya,
Nah bayangkan kalau Bapak sudah berada di jembatan yang lurus itu dan menghadap ke arah Nibbana, maka setiap satu langkah yang Bapak ambil akan membuat Bapak satu langkah lebih dekat ke Nibbana. Paham maksud saya? Bapak melangkah 2 langkah akan membuat 2 langkah lebih dekat ke Nibbana. Melangkah 10 langkah akan membuat Bapak 10 langkah lebih dekat ke Nibbana. Jadi tugas kita hanyalah memastikan di setiap detiknya kita berada di jalur yang benar. Ya, supaya setiap momen yang kita ambil bisa membuat kita sedetik lebih dekat ke Nibbana, sedetik lebih dekat ke Nibbana. Begitu Pak Budu. Modana Bante. Baik, terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kami masih memberikan kesempatan bertanya bagi Kalyanamita yang berada di ruang Dhammasala. Ya, silakan kepada Ibu yang berbaju orange di barisan belakang. Sukihotu, Bante, saya Masita dari Jakarta. Mau nanya, bahwa manusia itu kan ada yang tanpa akar, 2 akar dan 3 akar. Apakah ada manusia yang 1 akar ya Bante? Kenapa dari tidak langsung ke 2 dan 3 gitu? Terima kasih Bante. Iya benar, ada manusia yang tanpa akar, 2 akar dan 3 akar. Manusia yang 1 akar memang tidak ada. Ya kenapa tidak ada? Ya realitanya seperti itu sih Bu. Realitanya seperti itu. Ya, jadi fakta yang ditemukan di muka bumi ini bukan hanya di muka bumi, di seluruh sistem tata surya ya hanya seperti itu. Ya, jadi ya memang itu hukumnya seperti itu. Gitu ya, Bu. Ya, kasih, jangan Bante. ditanya lagi yang lain nanti, Bante kenapa babi kakinya 4 ya gitu kan. Ya, saya makin susah. Baik Bante, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan bertanya kepada Bapak Hartono yang telah bergabung melalui aplikasi Zoom. Silakan kepada Bapak. Wandami Bante, saya Hartono dari Bengkulu Bante. Izin bertanya tentang topik karma Bante, yang mungkin sudah sering ditanyakan, cuman saya ingin minta penjelasan lebih lanjut dengan berkaitan dengan contoh hutang karma Bante. Ada sebagian pihak yang meyakini bahwa hutang karma itu ada, dan sebagaimana saya sering mendengarkan penjelasan Bante bahwa hutang karma itu sebenarnya tidak ada, karena tidak setiap benih karma itu harus berbuah. Demikian yang sering saya dengar dari Bante. Cuman ada yang memberikan penjelasan sebagaimana yang dicontohkan dalam kehidupan yang mulia Buddha. Beliau sering mengalami beberapa memetik buah karma buruk, dimulai dari sebagai pertapa Siddhartha, memerlukan waktu selama 6 tahun untuk mencapai penerangan sempurna. Dikatakan bahwa Buddha-Buddha sama Sang Buddha sebelumnya tidak memerlukan waktu selama itu. Nah, karena pertapa Siddhartha memerlukan waktu sampai 6 tahun itu dikarenakan kehidupan yang lampau, beliau pernah menghina dengan ucapan pertapa gundul atau apa kurang lebih gitu ya. Saya kurang ingat persisnya. Jadi dengan ucapan seperti itu membuahkan hasil pertapa Siddhartha itu perlu bersusah payah selama 6 tahun menjalankan kehidupan pertapaan keras. Juga dicontohkan lagi kaki yang mulia Buddha yang pernah terluka karena batu yang dilemparkan oleh Bante Dewadatta, dengan juga pernah sering mengalami sakit pinggang karena pernah dulu dalam kehidupannya sebagai seorang pegulat ya, sering mematahkan pinggang lawan. Dengan contoh-contoh itu dikatakan bahwa itu adalah hutang karma dari Yang Mulia Buddha. Mohon penjelasan dari Bante.
Iya Pak, istilah itu tidak dikenal di Theravada, hutang karma. Makanya saya pernah mengatakan dikemplang aja Pak kalau hutang Pak. Karena logikanya kalau hutang kan harus dibayar kan Pak ya. Sementara karma kita itu banyak sebenarnya yang tidak berbuah Pak. Hanya sedikit saja yang berbuah sebenarnya karma-karma buruk ya, kalau kita bicara karma buruk. Ketika kita lahir di alam manusia ini sebenarnya karma buruk kita yang berbuah itu relatif sedikit dibandingkan karma-karma buruk yang sudah kita lakukan sejak awal samsara yang jumlahnya udah nggak bisa dihitung lagi itu. Jadi kalau dibandingkan itu prosentasenya kecil sekali yang muncul itu gitu. Apalagi kalau Bapak udah menjadi sotapana atau bahkan menjadi arahat, maka banyak sekali karma-karma buruk yang hancur. Ya, Buddha masih mengalami 1-2 karma yang berbuah. Ya memang hukumnya seperti itu. Jadi istilah hutang karma tidak dikenal di Theravada semata-mata alasannya adalah kalau hutang memang harus dibayar. Nah kalau semua karma itu memang kita harus membayarnya, maka saran saya japakun aja. Anda makan aja tidur, makan tidur lagi aja Pak, sama aja Pak. Percuma saya juga memakai jubah, sama dengan Anda nggak pakai jubah akibatnya sama. Ya itu penjelasannya bahwa istilah tersebut tidak tepat gitu. Ya. Sekali lagi, kalau semua karma itu harus berbuah atau hutang itu harus dibayar semuanya, maka tidak ada harapan bagi kita untuk mencapai magga dan pala Pak. Tidak ada. Kita akan terus muter-muter di samsara tanpa akhir Pak. Karena bayangkan Pak, satu jentikan jari saja itu 600 miliar benih karma tertanam Pak. Ya, saya ulangi lagi, satu jentikan jari 600 miliar karma tertanam kira-kira ya. Bayangkan kita udah hidup dari awal samsara yang sudah tidak bisa diketahui lagi kapan karena udah saking lamanya. Berarti jumlah karma yang sudah kita tanam di rangkaian arus batin kita itu udah nggak bisa dibayangkan lagi gitu. Saking banyaknya. Kalau itu semua harus berbuah satu persatu, ya udah kita akan muter-muter terus di dalam samsara gitu. Itulah Buddha mengatakan kalau semua karma harus berbuah maka tidak ada kehidupan yang mulia. Kehidupan suci ini nggak ada. Karena orang akan muter-muter terus gitu untuk memetik buah karmanya begitu. Dan itulah mengapa saya juga punya alasan kalau mengatakan bahwa hutang karma dikemplang aja. Nah, cara ngemplangnya ya dengan menjalani kehidupan yang baik ya, mendapatkan 4 keberhasilan, yaitu keberhasilan kelahiran, keberhasilan penampilan, keberhasilan waktu dan juga keberhasilan upadi waktu, gati. Kemudian upadi payoga, keberhasilan cara yang saya tulis di buku karma yang diterbitkan oleh DBS itu Pak. Itu saja, jadi dengan demikian kita bisa mengelola kehidupan ini dengan lebih baik. Begitu ya Bapak, jadi istilah hutang tidak dikenal di Theravada, dan kalau ada hutang karma saya sarankan nggak usah dibayar Pak, biar mereka nggak usah dibayar Pak. Nggak salah kok Pak. Ya Pak Hartono, terima kasih. Kami Bante, satu. Sadu Bante atas penjelasannya. Berikutnya kepada Kalyanamita yang masih ingin bertanya yang berada di ruang Dhammasala, kami persilakan kembali. Baik. Wandami Bante, saya UPC Mewah dari Kota Tangerang. Sebenarnya ada 2 pertanyaan Bante, yaitu sarira dan arahat. Apa? Sebenarnya ada 2 pertanyaan Bante. Oh, satu aja. Satu aja. Iya. Saya ingin bertanya tentang arahat aja Bante. Tentang arahat. Hah? Arahat. Oke. Okay. Iya. Jadi saya pernah dengar kisah Bante, kisah seorang guru dan seorang murid. Murid ini malah sejak kecil menjadi arahat Bante. Kemudian gurunya ini mengaku-ngaku sebagai arahat. Jadi pada suatu hari dicoba oleh muridnya tadi, namanya saya lupa Bante. Karena gurunya ini sakti, jadi dipanggillah guru itu. Guru tolonglah ciptakan seekor gajah gitu kan. Tapi tercipta gajah. Ketika gajah itu hadir malah ketakutan. Nah di situ murid tadi bisa
bisa menyimpulkan bahwa beliau belum arahat gitu Bante. Dan pada akhirnya guru tadi mengaku bahwa memang beliau bukannya arahat. Dan dia ingin dibantu oleh muridnya tadi karena dia tahu muridnya ini memiliki patisambhida Bante. Dan pertanyaan saya, sebenarnya apa sih kriteria seorang arahat yang bisa membantu calon arahat tadi sehingga bisa mencapai kearahantaan? Itu saja, terima kasih. Kalau membantu sih paling hanya ya menunjukkan jalan saja. Membantunya berbeda dengan Buddha. Kalau Buddha itu membantunya kan bisa pasti ya. Oh, Bante A ini objek yang cocok ini, Bante B objek yang cocok itu gitu. Kalau arahat murid Buddha nggak ada yang bisa seperti itu. Beliau hanya menunjukkan teori-teorinya saja atau satu teknik meditasi saja begitu. Ya. Beliau tidak arahat-arahat dari zaman dulu sampai zaman zaman yang akan datang tidak akan ada yang bisa memastikan Bante Keminda objeknya yang cocok kasina api misalkan, nggak ada. Jadi para arahat hanya membantu. Cerita yang Anda sebutkan pun juga sebenarnya begini. Jadi ketika si Arahanta Bhikkhu Muda itu sebenarnya itu menciptakan gajah dengan kesaktiannya dan mengejar gurunya, terus gurunya ketakutan, gurunya merealisasi sendiri, oh berarti saya masih belum jadi arahat. Dia menyadarinya sendiri gitu, karena masih ketakutan. Lalu dari sana kemudian muridnya tadi mengatakan Bante lebih baik banyak berlatih dan seterusnya gitu. Jadi tidak membuat beliau menjadi arahat, tetapi mengingatkan dan mendorong beliau untuk berlatih supaya menjadi seorang arahat, dan setelah itu gurunya berlatih dengan tekun begitu. Itu ceritanya. Begitu ya. Terima kasih Bante. Ya. Satu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kami masih memberikan kesempatan kepada Kalyanamita yang ingin bertanya yang berada di ruang Dhammasala. Silakan kepada Ibu yang di barisan kedua. Wandami Bante, saya Lita dari Tangerang. Saya ingin bertanya, tadi kan Bante bilang Dhamma Dana adalah Dhamma yang tertinggi. Nah, seperti yang tadi prolog yang Bante bilang bahwa ada orang yang memberikan dhamma di mana-mana tapi perilakunya tidak baik. Nah, apakah dia tetap memberikan dhamma yang tertinggi itu? Dana tertinggi tersebut. Dhamma kan tadi ada orang yang Bante bilang bahwa orang itu suka berceramah di mana-mana gitu kan, tapi memiliki perilaku yang tidak baik. Nah, apakah dia tetap melakukan dhamma dana atau dhamma tertinggi? Yeah. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita memberikan ceramah tapi salah, maksudnya tidak sesuai dengan kitab suci, apakah atau membuat pandangan salah bagi orang lain, apa akibat yang akan kita terima? Terima kasih Bante. Ya. Ya, ini pertanyaan bagus. Seseorang yang seperti itu tadi apakah memberikan dhamma dana? Iya. Tetapi sesungguhnya ketika membabarkan dhamma itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yang disebutkan oleh kitab suci kita ya. Misalkan seorang pembabar dhamma hanya membabarkan dhamma demi kebahagiaan atau demi kemajuan mereka yang mendengarkannya, bukan demi untuk menyombongkan diri sendiri gitu ya. Kemudian dia juga harus menyampaikannya dengan hati yang bersih ya, hati yang ya bersih dari kepentingan yang lain begitu ya. Kemudian dia sendiri juga silanya juga harus bersih. Jadi ada banyak syarat yang harus dipenuhi begitu. Secara umum dia benar memberikan dhamma dana, tetapi syarat-syarat ininya tidak terpenuhi oleh dia gitu. Jadi belum tentu juga itu adalah akan memberikan buah yang besar gitu. Ya belum tentu ya, tapi bisa jadi gitu. Kalau memang yang disampaikan di dalam kitab adalah ajaran yang ada di dalam kitab suci, ya yang mendengarkan akan dapat manfaat yang besar. Tapi kan bagi yang bersangkutan kan belum tentu. Kalau hatinya masih kotor seperti itu
ya, silanya juga tidak bersih, semuanya kilesa-kilesa masih ini. Dan dia bukan seseorang yang tadi saya katakan antara ucapan, perbuatan dan pikirannya berbeda-beda begitu. Dia bukan orang yang dia orang yang seperti itu begitu. Jadi tetap saja itu adalah sesuatu yang kurang baik. Itu dana dhamma, tapi apakah itu akan berbuah besar bagi yang bersangkutan ya? Ya belum tentu, karena muncul dari hati yang kotor bisa jadi tidak baik juga. Tapi bagi yang mendengarkan nggak ada efeknya dari sana. Ya selama yang didengarkannya memang benar-benar dia mengajarkan kitab suci kan, ya nggak ada pengaruhnya gitu. Ya itu yang pertama. Kemudian bagaimana seorang pembabar dhamma yang mengajarkan sesuai dengan pemahamannya sendiri ya, sehingga yang dibabarkan salah atau bahkan bisa menyebabkan kemunculan pandangan salah pada batin orang lain gitu ya. Ya itu yang mengherankan sebenarnya bagi saya. Ya kemarin juga saya bercakap-cakap dengan seseorang, saya itu heran loh. Kenapa sih misalkan kalau kita bicara biku muda atau samanera muda, kenapa yang muda-muda ini pada nggak dikirim ke negeri Buddhis? Kalau nggak dikirim ke negeri Buddhis mau membabarkan dhamma apa gitu? Mau belajar di Indonesia itu kurang. Ya. Jadi harus sebenarnya itu bagi yang berjubah yang muda-muda itu harus keluar negeri begitu. Karena hanya dengan belajar di negeri Buddhis lah kita akan bisa berharap yang bersangkutan nanti membabarkan dhamma dengan benar gitu. Ya, Pak Kadek itu salah satunya. Ya. Pak Kadek itu dari diploma sampai PhD kan, kandidat walaupun belum lulus ya. Tapi beliau mengajar pasti akan sesuai kitab itu. Ini salah satu contohnya. Gitu. Nah, ya itulah problem di Indonesia, Bu. Ya, saya rasa kedewasaan dari para guru dan penceramah ini harus ditingkatkan, bahwa mereka berceramah itu sesungguhnya harusnya hanya dengan quote yang pernah saya bikin, pembabar dhamma itu harusnya menjadi apa sih? Hanya menyampaikan ajaran Buddha kan harusnya kan, bukan berlindung di balik nama besar Buddha untuk menyampaikan ajarannya sendiri. Itu saya pernah membuat quote yang seperti itu ya. Jadi kedewasaan dari para guru dharma dan pembabar dhamma di Indonesia ini harus ditingkatkan sih. Mereka banyak yang belum sadar bahwa mereka selama ini otak-atik sendiri, membabarkan ajarannya sendiri, begitu. Dengan kata lain sebenarnya mereka nggak menghormati ajarannya Buddha loh. Iya kan, mereka tanpa sadar bisa jadi gitu merasa bisa jadi ya, bisa iya bisa enggak. Mereka kayak berlindung di balik nama besar Buddha untuk membabarkan ajarannya sendiri tadi gitu. Ya. Contohnya saja nih, kan sebenarnya tujuan dari Pusdiklat Abhidhamma ini mulia kan. Kalau di Myanmar itu tidak semua Bante boleh mengajar. Tidak semua upasaka dan upasika boleh mengajar kalau di Myanmar itu. Enggak boleh, enggak. Hanya mereka yang sudah tersertifikasi yang boleh mengajar. Makanya semua guru di Myanmar itu levelnya sama. Kita itu kalau di Myanmar itu senang sekali. Kenapa? Kalau saya mendengarkan ceramah saya doa ABC di wihara ABC itu bisa nyambung begitu. Karena mirip ceramahnya itu levelnya sama gitu. Nah, karena di sana udah tersertifikasi. Semuanya udah tersertifikasi. Tidak semua orang boleh mengajar meditasi juga di sana itu. Harus ada kayak sertifikasi, misalkan gelar Kamadana Carya atau guru Kamadana, guru meditasi begitu. Nah, sebenarnya tujuan pembentukan dari Pusdiklat Abhidhamma adalah menuju menjadi lembaga sertifikasi itu gitu. Untuk menuju ke sana gitu. Tetapi ya sayangnya harus diakui, guru-guru Abhidhamma banyak yang nggak mau ikut. Iya. Ya nggak apa-apa sih, saya rasa ini proses yang panjang kan. Itu yang saya katakan, kedewasaan dari para guru kita juga perlu ditingkatkan sih. Karena mengajar dharma itu ada tanggung jawab moralnya loh. Iya toh, bukan hanya berada di hadapan 1000 orang misalkan begitu terus ada kebahagiaan, kebanggaan seperti ini. Enggak seperti itu loh. Makanya saya itu kalau mau mengajar selalu di depan Buddha Rupang menyampaikan, mohon izin untuk menyampaikan ajaran Buddha, semoga saya nggak melakukan kesalahan, bla 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 gitu.
walaupun kadang kesalah juga ya saya. Tapi paling tidak dari awal saya udah memohon izin dan berharap saya nggak melakukan kesalahan selama mengajar. Itulah masalahnya. Jadi harusnya memang disertifikasi sih di guru-guru semuanya gitu. Saya sebenarnya udah membayangkan ketika Pusdiklat mau mulai ini udah berharap nih guru-guru abidama yang tua-tua, yang senior-senior ini mau ikut enggak ya? Kayaknya pada enggak mau ikut nih paling. Ya benar juga. Enggak mau ikut. Kenapa enggak mau ikut gitu kan? Kan aneh kan? Kenapa enggak mau ikut? Ini ada sertifikasi yang bagus loh ini. Supaya nanti dia bisa mengajarnya itu bisa bener kokoh begitu sesuai kitab. Enggak ikut juga gitu. Ya itulah mengapa tadi saya katakan kedewasaan para guru juga harus ditingkatkan sih. Ya kita sedang merintis sih Bu. DBS ini sedang merintis sertifikasi seperti itu. Dan saya rasa gurunya juga kualifikasinya bagus kan. Pak Kadek itu kurang apa coba. S2-nya abidama. Ya kan, harusnya udah bagus banget kan, gitu. Gitu ya Bu. Tapi apapun daripada mengeluhkan kegelapan, mending kita menyalakan pelita lah. Ya, sadu Bante. Oke. Sadu Bante. Selanjutnya kami memberikan kesempatan bertanya baik kepada Ibu yang ada di belakang, di barisan belakang. Sukihontu Bante, Sukihontu Bante, nama saya Jennifer dari Jakarta. Saya mau bertanya terkait dengan Manggala Sutta. Saya pernah mendengar itu di podcast Spotify. Dikatakan salah satu berkat utama itu kan menjauhi orang bodoh. Nah, tapi bagaimana kalau hidup di satu lingkungan dengan orang yang tidak terlalu bijaksana? Itu kan lebih sulit ya untuk memunculkan kusala cita. Apakah ada tips selain, karena kan saya juga masih putu jana dan pasti masih ada kilesa-kilesa yang muncul. Bagaimana caranya untuk mungkin tidak memunculkan karma buruk selagi berada di lingkungan tersebut, karena tidak mungkin juga kan untuk langsung keluar begitu saja, dari misalnya ke tempat kerja dengan orang-orang yang mungkin tidak memunculkan kesadaran baik dalam diri kita gitu. Terima kasih. Baik Jennifer, ya tidak bergaul dengan orang bodoh itu dalam konteks lebih pada tidak mengindahkan kata-katanya, ya, tidak mengikuti nasihat-nasihatnya, tidak mengikuti ajakan-ajakannya yang bodoh gitu. Dan ada kan satu tekad dari Bodhisatta Akiti itu ya, salah satu kalimatnya kan karena bergaul dengan orang yang bodoh itu sulit. Kalau dinasehati marah-marah gitu ya. Kalau diikuti malah menghancurkan kehidupan kita sendiri. Nah dari sana kita bisa menarik kesimpulan, maka kalau tidak bisa dihindari ya sudah, bergaul itu hanya atas dasar simpati dan belas kasih saja. Ya, tetapi Jennifer tidak harus mengikuti kata-katanya dia, ya, tidak harus ikut-ikutan apa yang dia lakukan, ya, karena memang mungkin berada dalam lingkungan yang sudah tidak bisa dihindari. Nah, supaya tidak melakukan karma buruk ya tadi, tidak ikut-ikutan dengan dia. Dan Jennifer juga harus bisa menjaga batin Jennifer sendiri untuk tetap juga memunculkan belas kasih. Makanya kalau itu hanya atas dasar belas kasih gitu, ya bergaullah dengan atas dasar belas kasih yang seperti itu. Belas kasih itu kan satu kualitas mental yang hati kita itu bergetar karena melihat dia yang mengalami mendapatkan kualitas kehidupan yang seperti itu, ya, kan patut dikasihani ya, yang seperti itu. Jadi tetap saja bukan harus ditinggalkan secara fisik, tetapi ditinggalkan secara faham, ajaran dan lain sebagainya gitu.
Gitu ya Jennifer. Terima kasih Bante. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi terima kasih Bante. Baiklah kalian Namita, dikarenakan keterbatasan waktu, maka sesi tanya jawab kita akhiri sampai di sini. Bagi kalian Namita yang ingin mendapatkan semua materi kelas pada pagi hari ini, Anda dapat mengunduhnya langsung di website Damawihari www.damawihari.or.id. Selanjutnya izin Bante untuk menyampaikan pengumuman kelas pada pagi hari ini. Baik kalian Namita, kami akan kembali menyampaikan pengumuman kelas pada pagi hari ini. Dengan penuh sukacita, DBS kembali mengundang seluruh kalian Namita untuk menghadiri Sanghadana Perayaan Katina 2567 Buddhist Era bertempat di Ruang Dhammasala Damawihari Buddhist Studies pada hari Minggu 12 November 2023. Acara ini akan dimulai dari pukul 1.15 siang waktu Indonesia Barat hingga selesai. Dengan mengangkat tema tahun ini yaitu Dana, sebuah praktik universal, pada perayaan Katina tahun ini juga akan diikuti dengan peluncuran buku karya terjemahan Ashin Keminda Mula Paryayawaga 1.1c. Mari kalian Namita, kita saksikan tayangan video singkat berikut ini berkenaan dengan perayaan Katina 2567 Buddhist Era. Acara ini disponsori oleh Kiatana Group, Integrated Coaching Solution. baju dengan Cleanpot yang anti repot. Cukup letakkan Cleanpot di atas tumpukan pakaian, lalu proses. Benar-benar cuci anti repot pakai Cleanpot. Tinggalkan cara lama dan mulai cuci anti repot dengan Cleanpot sekarang.
Untuk itu DBS membuka kesempatan berdana bagi Kalyana Mita melalui 2 jenis dana, yaitu sponsor penggerak terdiri dari 8 jenis kategori dana ataupun sanghadana yang terdiri dari 12 jenis kategori dana dengan besaran nominal yang berbeda yang seperti tertera pada layar monitor Anda saat ini. Semua informasi mengenai Galang Dana Katina ini Anda dapat menghubungi salah satu dari tim Galang Katina, yaitu dengan Saudari Fili, Saudari Pikling, Bapak Butiman Putopo maupun Bapak Willy di nomor WhatsApp yang tertera di layar monitor Anda saat ini. Atau bagi Kalyana Mita yang saat ini berada di ruang Damansala, setelah kelas PS ini berakhir, Anda dapat mengunjungi langsung meja mengenai Galang Dana Katina di lantai 1 maupun lantai 3. Pengumuman selanjutnya, DBS akan segera mengadakan program Pabaja sementara yang ke-7 yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024 bertempat di Rumah Meditasi K47 Megamendung Cisarua Bogor. Dengan dibimbing langsung oleh Ashin Keminda, Pabaja sementara ini terdiri dari 2 kategori, yaitu Samanera untuk pria dan juga Sayale atau Upasika Yogi untuk wanita. Pendaftaran hanya dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir di tautan bit.ly/ Pabaja sementara DBS strip 2023. Untuk itu, DBS juga membuka kesempatan bagi Kalyana Mita untuk memupuk kebajikan di akhir tahun dengan menjadi relawan selama Pabaja dilaksanakan. Caranya Anda cukup scan QR Code yang tertera di poster saat ini. Selain itu, DBS juga membuka kesempatan berdana bagi Kalyana Mita berupa dukungan dana, berupa makanan ataupun minuman. Anda dapat menghubungi langsung Ibu Aikim atau dukungan dana dalam bentuk uang dengan cara transfer ke yayasan rekening Dama Vihari dengan kode transfer 5 di akhir dana nominal Anda. Semua informasi mengenai Pabaja sementara ini Anda dapat menghubungi Sekretariat DBS ataupun Bapak Yohendi. Pengumuman selanjutnya akan segera terbit Idama dengan berjudul Para Bawasuta atau Diskursus tentang Keruntuhan. Idama ini berisi semua materi kelas Pariyati Sasana yang telah dicetak dalam bentuk buku sebelumnya. Kali ini ditampilkan dalam cerita bergambar dengan format yang menarik. Mari Kalyana Mita kita mendukung proyek Idama ini dengan cara transfer ke rekening Yayasan Dama Vihari dengan kode transfer 73 di akhir dana nominal Anda. Selanjutnya DBS segera akan membuka DBS akan segera menerbitkan satu lagi buku terjemahan karya Ashin Keminda, yaitu Mula Pariyayawaga 1.1C. Buku ini akan diluncurkan bertepatan dengan perayaan Katina di 12 November 2023 mendatang. Mari Kalyana Mita mendukung penerbitan buku ini dengan cara transfer ke rekening Yayasan Dama Vihari dengan kode transfer 33 di akhir dana nominal Anda. DBS membuka kesempatan berkarir bagi Kalyana Mita yang berusia 15 hingga 30 tahun dengan mengisi posisi sebagai host live media sosial DBS seperti Instagram ataupun TikTok ataupun sebagai video editor. Informasi lanjut mengenai 2 lowongan pekerjaan ini Anda dapat menghubungi WhatsApp yang tertera di poster Anda saat ini. Saat ini telah terbit berbagai buku, diantaranya Dhammapada Atthakatha Stanta 1 hingga 196 dan buku pelengkapnya, berbagai seri buku Jataka serta buku-buku lainnya yang bisa Anda lihat pada poster Anda saat ini. Semua terbitan buku DBS ini Anda dapat mendapatkannya langsung di perpustakaan DBS atau Anda dapat memesannya dengan cara mengisi formulir di tautan bit.ly/DBS book, atau segala informasi mengenai terbitan buku DBS ini Anda dapat menghubungi Divisi Propagasi DBS di 0813 8700 3600. Demikianlah pengumuman kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan satu lagi jenis kebajikan, yaitu dana parami, di mana Anda dapat berdana secara dompet digital dengan cara scan kris barcode yang tertera di layar monitor. Atau bagi Kalyana Mita juga dapat melakukan dengan cara transfer dengan kode 01 di akhir dana nominal Anda. Sedangkan bagi Kalyana Mita yang saat ini berada di ruang Dhammasala, Anda juga dapat scan melalui kartu-kartu yang telah dibagikan oleh tim Yaya Waca ataupun melalui kantong-kantong yang akan diedarkan.
Mari Kalyanamita kita siapkan batin dan jasmani kita dengan pemahaman yang benar akan berdana. Mari kita laksanakan bersama kebajikan dana parami. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kalyanamita semua. Selanjutnya, mari kita lakukan pelimpahan jasa atas segala kebajikan yang telah kita lakukan di sepanjang pagi hari ini di bawah bimbingan Bante Keminda. Kepada Bante kami persilakan. Baik, ikuti saya. Idang me punya. Idang me punya. Asawa kaya. Asawa kaya. Wahang hotu. Wahang hotu. Idang me punya. Idang me punya. Nibbanasa. Nibbanasa. Pacayo. Pacayo. Hotu. Hotu. Mama punya bagan. Mama punya bagan. Sabak satanan. Sabak satana. Bajemi. Bajemi. Tesabe. Tesabe. Mesama. Mesama. Punya bagan. Punya bagan. Labantu. Labantu. Semoga jasa kebajikan saya ini. Semoga jasa kebajikan saya ini. Mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini. Semoga jasa kebajikan saya ini. Menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini. Saya membagikan kebajikan-kebajikan ini. Kepada semua makhluk. Kepada semua makhluk. Semoga mereka semua. Semoga mereka semua. Mendapatkan bagian kebajikan. Mendapatkan bagian kebajikan. Yang sama dengan saya. Yang sama dengan saya. Sadu. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi Anumodana Bante atas semua pembabaran Dhamma Desana pada pagi hari ini. Semoga kami semua makin memperkuat sada akan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sadu, sadu, sadu. Baik Kalyanamita, mari kita semua berdiri sambil beranjali karena Bante sebentar lagi akan meninggalkan Dhammasala. Sambil berucap Anumodana Bante.
Sehat-sehat selalu. Keadaan sehat, damai dan berbahagia selalu. Semoga Bante dalam keadaan sehat-sehat selalu. Linknya tidak bisa diklik, Bu. Demikianlah kelas PS pada pagi hari ini. Akhir kata saya Eli mewakili segenap tim Wea Waca dan staf yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Kalyanamita dari awal hingga akhir kelas ini berlangsung. Tak lupa kami juga meminta maaf atas segala kekurangan yang terjadi. Sukihotu Kalyanamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu.